Ya sobat channel Suara Serak, ini part ke-45 dengan judul Di Atas Langit yang Kosong. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Langit gelap ditutupi awan berkabut, dan angin sepoi-sepoi berhembus. Saat kuali suci Luo yang agung berkembang menjadi kekuatan ilahi, konfrontasinya dengan diagram Suantian Kyushu meledak dengan suara gemuruh yang menakjubkan. Kuali ilahi Luo agung berdengung, dan benar-benar ditekan di tempat oleh diagram Suantian Kyushu, menyebabkannya bergetar sedikit dan cahaya ilahi di atasnya meredup selama 1 menit, dan dengan itu, Ye Sen juga mendengus tertahan saat kuali ilahi Luo agung ditekan. Mungkin benar apa yang dikatakan Jin Ningshan, bahwa dia dan Ye Sen bersama-sama dapat memblokir diagram Suantian Kyushu, tetapi jika Ye Sen adalah satu-satunya yang tersisa, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun kuali ilahi Luo Agung ditempa dari besi ilahi Luo Agung, itu masih diasah untuk waktu yang sangat singkat. Dibandingkan dengan itu, diagram Kyushu Suantian yang terkenal, yang telah mengejutkan Great Chu, telah disempurnakan oleh Raja Chen di masa lalu, dan merupakan senjata ajaib, dan meskipun rusak, itu telah disempurnakan selama bertahun-tahun, dan kekuatannya pada umumnya tidak kuat. Dengan cara ini, kuali ilahi Luo besar tampak seperti ditekan di tempat. Ye Sen, aku benar-benar agak enggan memusnahkanmu. Di atas langit kosong yang tinggi, Yin Ziping dengan nyaman menghirup ki berdarah, tersenyum ceria, tetapi senyum itu sama mengerikannya seperti sebelumnya. Denganmu, Ye Sen mendengus dingin, dan pelangi ilahi emas mengalir dari atas kepalanya, membawa esensi darah suci tubuh suci, yang menghilang ke dalam kuali suci Luo Agung. Dengung, kuali ilahi Luo Agung bersenandung dan bergetar, dan cahaya ilahi berkembang, ukurannya langsung menjadi 1 poin lebih besar. Karakter surgawi dari armor yang diangkut bekerja dengan cepat, bergabung dengan sendirinya, tampaknya terinspirasi oleh kekuatan potensial dari darah suci. Di tempat, kekuatan ilahi dari kuali suci Luo Agung meletus, tapi meski begitu, itu hanya hampir tidak bisa menahan kekuatan kuali suci Luo Agung. Ini hanya menarik. Yin Ziping memperlihatkan 2 baris gigi putih dan tersenyum lebih ceria. Setelah ini, dia secara ekspresif meraih pemuda itu dengan 1 tangan dan dengan ganas meraihnya. Segera, langit yang hampa bergetar, dan pusaran hitam pekat muncul dengan sendirinya, menutupi langit dan bumi, berlari dengan cepat, ri yang melahap yang menakutkan membuat orang pucat, menelan langit dan bumi, seolah-olah ingin menelan semua yang ada di dunia ini. Teknik iblis menelan surga. Ye Sen mengerutkan kening, dia telah melihat kekuatan teknik iblis menelan surga ini ketika dia dan Jin Ningshan menggabungkan upaya mereka melawan Yin Ziping. Sekarang, dengan penambahan jiwa naga kuno Taisu dan kekuatan iblis, itu sangat kuat, dan hanya dalam hitungan detik, dia menemukan bahwa esensinya ditelan dengan cepat, dan kecepatannya jelas meningkat. Ini lebih gila dariku. Cahaya keemasan di mata Ye Sen sangat tajam, dan masih ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip di alisnya. Dengung, bas, bas. Segera, suara mendengung terus terdengar, dan cahaya ilahi dengan berbagai warna melesat keluar dari alisnya, terjun langsung ke langit, bertransformasi menjadi senjata roh, pedang pemusnah, pedang emas, lonceng perunggu, genderang perang, cermin roh, pagoda, dan semuanya. Yang paling penting adalah jumlah senjata roh yang dikorbankan Ye Sen benar-benar tidak biasa. Ada ribuan senjata roh, bersinar dengan cahaya ilahi dengan berbagai warna, seperti bintang, menghiasi langit yang kosong. Astaga, melihat pemandangan seperti itu, mata para penonton di 4 penjuru langsung tertuju pada keterkejutan. Seorang pembudidaya biasa dari tingkat pertama alam Empyrean akan sangat beruntung bisa mengorbankan 10 senjata spiritual pada saat yang sama, tetapi Ye Sen mengorbankan ribuan senjata spiritual dalam 1 tarikan napas. Bergemuruh. Di tengah gelombang yang mengerikan, Void Sky bergemuruh, seolah-olah guntur telah bergabung bersama, seluruh Void Sky ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan itu, ki terjalin, kekuatannya sangat mencengangkan. Segel untukku. Ye Sen meraung, ki dan darahnya naik dan terbakar dengan liar, energi spiritual besar yang dia tukarkan bergulir dan mengalir ke banyak senjata spiritual.
Dia adalah tubuh suci kuno yang terpencil, dan meskipun dia tidak lengkap, ki dan darahnya biasanya tidak agung. Dan yang paling penting, Ye Shen berjuang untuk hidupnya, menyisihkan esensi dari tubuh suci kuno yang terpencil, yang ditukar dengan esensi yang begitu agung untuk mendukung ribuan senjata roh. Dengan ledakan lain dari Void Sky, ribuan senjata roh semuanya meledak dengan kekuatan ilahi, dan pusaran teknik iblis penelan surga yang masih terus berputar di penjara oleh banyak senjata roh yang masih hidup. Di tempat, Ye Shen menyemburkan seteguk darah, dan dia telah membayar sedikit harga untuk menyegel pusaran teknik iblis menelan surga. Di sisi ini, melihat bahwa Ye Shen telah menyegel pusaran teknik iblis menelan surga, wajah Yin Ziping tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, terutama karena banyak kemampuan ilahi telah dikalahkan oleh Ye Shen, menyebabkan hatinya yang sudah menjadi iblis memicu dorongan yang lebih mematikan. Kamu memilikinya dan aku memilikinya. Yin Ziping meraung, dan cahaya ilahi juga bermekaran di alisnya, seolah-olah dia juga akan menggunakan banyak senjata spiritualnya untuk membuka segel Ye Shen di Heaven Swallowing Demonic Vortex. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Ye Shen mendengus dingin dan melangkah keluar, melintasi ratusan kaki, sebelum pedang Dewa Angin menembus kehampaan dan langsung menuju ke alis Yin Ziping. Melihat ini, pedang pemusnah berwarna merah melesat dari alis Yin Ziping. Gulung. Ye Shen mengaum dan meraung pedang pemusnah berwarna merah itu berkeping-keping dengan kemarahan surgawi naga liar. Dentang. Saat pedang itu berdentang, pedang Ye Shen yang luar biasa menembus. Typhoid Shift. Yin Ziping mendengus dingin, ingin menggunakan teknik rahasia ini untuk menangkis pedang Ye Shen yang luar biasa, untuk mengulur waktu baginya untuk menggunakan banyak senjata spiritualnya. Kamu bisa menangkis pedang skill Dewa Angin. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan hal yang sama dengan jurus ini. Sudut mulut Ye Shen terangkat dalam lengkungan senyuman dingin, dan cahaya keemasan lainnya bermekaran di alisnya saat kekuatan yang kuat berkumpul dengan tergesa-gesa. Ini terasa, wajah Yin Ziping berubah dan dia tersentak mundur dengan panik, sepertinya tahu betapa kuatnya gerakan Ye Shen. Dentang. Saat Yin Ziping mundur, surah ilahi yang tak tertandingi melesat dari alis Ye Shen. Surah ilahi itu bertahan dengan kekuatan guntur, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan api abadi, tak tertandingi dalam kekuatannya, membawa kekuatan menghancurkan dan menusuk. Bukankah ini adalah gerakan ilahi Gothic? Bagaimana mungkin? Kata-kata ini diucapkan oleh naga kuno Taisu di dalam Yin Ziping, seolah-olah Ye Shen juga fasih dalam teknik rahasia ini yang membuatnya terkejut. Dia terkejut, belum lagi Yin Ziping. Sebelumnya, serangan gotik ilahi hampir memusnahkan Ye Shen sepenuhnya, dia tahu dominasi seni rahasia ini. Sekarang menghadapi serangan gotik ilahi Ye Shen, dia tidak bisa takut, jika ini dipukul, itu tidak akan terasa enak. Dilarang. Melihat Yin Ziping mundur dengan cepat, Ye Shen membentuk segel dengan satu tangan dan menggunakan seni rahasia untuk memenjarakan kekosongan. Di tempat, tubuh Yin Ziping terhenti selama sepertiga detik. Namun, dalam sepertiga detik itu, aura ilahi Dewa Gotik menembus dan langsung memusnahkannya dari jarak 10 kaki, menyebabkan wajah Yin Ziping pucat, dan dia merasakan sakit yang menusuk di alisnya bahkan sebelum dia dipukul. Gua Taisu. Pada saat krisis, Yin Ziping menggunakan teknik rahasia klan naga kuno Taisu lagi. Berikan aku imbalannya. Di sisi ini, Ye Shen mengharapkan Yin Ziping menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis, dan karena dia mengandalkannya, dia secara alami tidak akan membiarkan Yin Ziping lolos begitu saja. Di tempat, Gua Taisu yang baru saja muncul ke permukaan langsung dibatalkan oleh pusaran roda abadi Dao Surgawi. Tanpa Gua Taisu, seluruh tubuh Yin Ziping terpapar aura ilahi gotik ilahi, dan bahkan dengan kehebatan pertarungannya, ia tidak dapat menghindari gerakan ini. Saat darah berceceran, aura ilahi-ilahi yang menargetkan serangan jiwa menembus alis Yin Ziping di tempat. Ah! Yin Ziping menjerit menyedihkan dan seluruh tubuhnya jatuh, menginjak ke belakang, bahkan cahaya iblis di sekujur tubuhnya meredup satu titik, raungan lautan ilahi membuat kepalanya langsung meledak. Namun, dia tidak terbunuh, dan Ye Shen juga tahu bahwa dia tidak akan terbunuh.
Meskipun gotik ilahi sombong, jangan lupa bahwa Yin Siping memiliki perlindungan dari jiwa naga kuno, sehingga gotik ilahi dapat merusaknya dengan parah, tetapi tidak dapat memusnahkannya. Namun, Ye Shen tidak memusnahkannya, dan tangan kedua memanggil tubuh Dao api abadi, tubuh Dao guntur surgawi, dan tubuh Dao dari satu nafas yang mengubah tiga kemurnian. Segera, keempatnya terpecah menjadi 4 arah, menempati arah tenggara dan barat laut. Kemudian, pola formasi muncul di bawah kaki mereka, terjalin dan menguraikan formasi besar, dan itu juga merupakan formasi kurungan, dan Yin Siping, yang baru saja menstabilkan dirinya sendiri, terkurung di sana sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terperangkap dalam rantai rahasia. Di tempat, Ye Shen dan mereka berempat bergandengan tangan. Mantra pemurnian penguasa matahari agung. Om, Mani, Ba, Mo, Pun. Segera, kitab suci yang rumit dan tidak dapat dipahami ini bergema di antara langit dan bumi. Suaranya tebal dan kuat serta kuno, semuanya berasal dari mulut Ye Shen dan tubuh daunnya. Pada saat ini, mereka berempat sudah duduk berlutut, masing-masing dengan tangan disatukan, masing-masing dengan penampilan yang khusyuk, dengan potongan-potongan cahaya Buddha mengalir ke seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka bukan 4 orang pada saat ini, tetapi 4 Buddha. Wow, suara Buddha baru saja teringat, dan beberapa dari mereka yang menyaksikan pertempuran dari segala arah menutupi kepala mereka, kebanyakan dari mereka dengan kultivasi yang lemah. Mundur. Segera, para pengamat di keempat penjuru mundur, menatap Ye Shen dengan ngeri, sungguh suara Buddha yang kuat. Itu, kemampuan ilahi macam apa itu? Lebih dari beberapa orang telah menunjukkan ekspresi ketakutan, karena suara Buddha itu terlalu menakutkan, penuh dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya, dan begitu mereka ditarik ke dalamnya, mereka pasti akan menjadi dukkha. Teknik rahasia Buddha untuk menjinakkan setan. Lebih dari beberapa mata orang dari kultivator yang lebih tua sedikit menyipit, dengan kekaguman dan cemoohan di mata mereka. Mantra pemurnian penguasa matahari yang agung. Di dalam tubuh Yin Siping, wajah naga kuno Taiksu juga sedikit berubah. Memang, dia bisa melihat kemampuan ilahi seperti apa yang dilemparkan Ye Shen, dan dia tahu lebih banyak lagi tentang hegemoni kemampuan ilahi ini. Ingatan yang dia warisi memiliki beberapa gambar yang terfragmentasi dari mantra pemurnian Buddha Matahari Agung. Dia memiliki beberapa ingatan yang terfragmentasi tentang mantra pemurnian penguasa Matahari Agung, tetapi dia tidak mengetahui kemampuan ilahi Buddha ini. Apa sih asal-usul anak ini? Garis keturunan tubuh suci, 6 mata roda dewa abadi, Dao iblis, gotik ilahi, dan penguasa matahari agung. Ada ekspresi terkejut di mata naga kuno Taisu, bahkan dengan tekadnya, dia harus mengagumi metode Ye Shen sekarang. Di tengah suara yang mengerikan, ratapan menyakitkan Yin Siping bergema di atas Void Sky. Melihat dari jauh, tubuhnya dirantai dengan rune, dan di sekelilingnya yang dikelilingi oleh karakter emas sekecil kuku yang tertawa, mengikuti hukum mata untuk mengaturnya, lapisan demi lapisan mengelilingi dia di tengah. Samar-samar terlihat bahwa kekuatan iblis dan aura iblis di seluruh tubuhnya terkikis dengan cepat. Selain itu, ada juga jiwa naga kuno Taiksu yang dia bawa, esensinya, esensi sejati, energi spiritual, pikiran jahat dan pikiran jahat semuanya dipadamkan. Mantra pemurnian penguasa matahari agung hanyalah serangan yang mencakup semua yang tidak bisa dipertahankan. Ratapan Yin tampak lebih pedih, matanya memerah dan wajahnya berkerut saat dia dengan panik menyerang kurungan, tetapi gagal melakukannya, setiap kali dihalangi oleh suara Buddha yang kuat dan karakter Buddha emas. Saat Yin Siping bergegas melawan kurungan, Ye Shen juga terus batuk darah. Dia juga menderita serangan balik, dan serangan balik itu berasal dari mantra pemurnian Buddha Matahari Agung, kekuatan ilahi Buddha tertinggi yang digunakan untuk mengusir setan, dan karena dia sekarang juga membawa darah iblis dan bahkan dalam kondisi iblis, bahkan jika orang yang merapal mantra pemurnian Buddha Matahari Agung adalah dirinya sendiri, dia masih akan tetap berada di bawah cahaya Buddha. Pada saat ini, aura iblis di seluruh tubuhnya, tetapi setiap kali tercemar oleh cahaya Buddha, juga sedang digosok, hanya saja dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada Yin Siping. Cek cek cek, di depan layar air di aula utama Sekte Mistik Surgawi, melihat gambar ini lagi,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya, berani merapal mantra pemurnian Buddha Matahari Agung dalam keadaan iblis. Anak ini adalah yang pertama di dunia kuno. Jadi, suatu hari dia akan menuai konsekuensi dari kejahatannya sendiri. Di samping, Dong Huo Taixin tersenyum santai. Nima, keluar dari negara iblis Dao, kutu kupret bodoh. Saat keduanya berbicara, suara omelan naga kuno Taixu dari dunia bawah tanah Sekte Zeng yang terdengar di benak Ye Sen. Apakah kamu terkutuk mencari kematian? Kamu juga berada dalam kondisi Dao Iblis dan juga akan menderita serangan balik dari mantra pemurnian penguasa Matahari Agung. Aku tidak bisa menahannya. Mulut Ye Sen menyemburkan darah. Tetapi dia masih mengucapkan mantra pemurnian Rudrai Hari Besar. Ketika saya keluar dari kondisi iblis saya, kekuatan tempur saya akan sangat berkurang. Pada saat itu, saya tidak akan dapat menyegel Yin Siping sama sekali. Saya hanya bisa bertarung dengannya untuk dikonsumsi. Tanpa menghancurkan kekuatan iblisnya, saya tidak dapat menjatuhkannya kembali ke keadaan semula. Tanpa menjatuhkannya kembali ke keadaan semula, saya tidak dapat memusnahkannya. Petik 2. Ini adalah cara untuk memusnahkan 1000 musuh dan kehilangan 800 musuh. Aku tidak punya pilihan. Wajah Ye Sen bahkan sedikit muram, bahkan jika aku harus mengejar kejatuhan darah iblis di dalam diriku, aku masih harus memadamkan kekuatan iblisnya. Kekuatan itu begitu kuat sehingga membuatku takut. Aku benar-benar menyesal telah memberikan mantra pemurnian penguasa Matahari Agung kepadamu. Naga kuno Taixu mengusap alisnya dengan keras. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa meskipun Anda memenangkan pertempuran ini, Anda akan membayar harga yang mahal karena Anda sedang diawasi oleh penguasa Matahari Agung. Apa artinya itu? Alis Ye Sen berkerut. Bertarung dulu. Jangan terganggu. Naga kuno Taixu menghela nafas. Setelah Anda menyelesaikan pertarungan, saya akan menjelaskannya secara rinci untuk Anda. Saat keduanya berbicara, suara ratapan sedih Yin Siping bergema sekali lagi di atas langit hampa dataran Chang kuno yang kacau. Pada saat ini, lebih dari seperempat aura iblisnya telah terkikis. Cahaya iblisnya yang bersinar dengan cepat memudar, dan bahkan pikirannya telah diserang oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Yang terpenting, karena penindasan suara Buddha, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mematahkan kurungan yang diberikan Ye Sen kepadanya. Bagaimana cara memecahkannya? Bagaimana cara memecahkannya? Yin Siping mengaum dalam hati dan dengan harapan, berharap naga kuno Taixu di dalam dirinya akan menunjukkan kepadanya cara untuk mematahkannya. Bertahanlah dengan keras. Naga kuno Taixu menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa lupa melirik ke arah Ye Sen dan ketiga tubuh daunnya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Dia juga berpikir untuk meminta Yin Siping menyegel kekuatan iblisnya sendiri, dan kemudian mantra pemurnian penguasa Matahari Agung akan jauh lebih tidak menekannya. Namun, jika dia melakukan itu, Yin Siping akan menarik diri dari keadaan jalan iblis dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyuruh Yin Siping untuk bertahan sampai Ye Sen pertama kali dihancurkan oleh mantra pemurnian Buddha Matahari Agung, di mana pada saat itu kekuatan tempur Ye Sen akan anjlok, dan baru setelah itu Yin Siping memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau begitu ayo bertarung. Yin Siping mendesis sengit, wajahnya segarang iblis. Aku ingin melihat apakah kamu akan menghancurkan hati iblisku terlebih dahulu atau kamu akan menghancurkan darah iblismu. Dengan itu, dia membakar kekuatan iblisnya di tempat dan mulai bertarung melawan mantra pemurnian penguasa Matahari yang agung. Karena konfrontasi Yin Siping, itu menyebabkan Ye Sen menyemburkan seteguk darah dengan keras, menderita serangan balik yang lebih kuat. Tidak bisa melawan, tidak bisa melawan. Saat dia melihat demonic fury ki di tubuhnya terus dipadamkan beberapa derajat, darah menyembur dari mulut Ye Sen sekali lagi. Dia paling tahu kondisinya, darah iblis di tubuhnya paling banter hanya sebesar kepalan tangan bayi, tapi milik Yin Siping adalah hati iblis. Apa yang terkumpul adalah esensi dari kekuatan iblis. Itu sangat kuat. Jika dia bertarung seperti ini, dia pikir dia tidak bisa bersaing dengan Yin Siping. Begitu dia keluar dari kondisi iblis Dao, maka dia pasti bukan tandingan Yin Siping. Dia telah mengandalkan semua hal yang mungkin terjadi,
Tetapi dia tidak mengandalkan Yin Ziping yang membawa hati iblis, dan karena variabel inilah dia, yang selalu yakin bahwa dia tidak terkalahkan di kelas yang sama, kewalahan. Memikirkan hal ini, Ye Sen mengangkat kepalanya secara ekspresif. Mata roda abadinya mengarah ke Yin Ziping, dan tanda roda abadi pada muridnya berubah sejenak. Roda abadi Dao Surgawi, buka. Roda abadi Jalan Surgawi, terbuka. Saat dia berteriak pelan, ruang di depan Yin Ziping langsung terdistorsi, membentuk pusaran, yang pusatnya adalah lubang hitam, dan dia ingin menggunakan metode ini untuk mengirim Yin ke dalam lubang hitam spasial. Namun, Yin Ziping tampaknya menyadari semua ini dan tertawa dengan muram dan dingin. Dao Anda masih jauh dari sempurna. Saat Yin Ziping mengeluarkan tawa dingin, dia membanting kakinya ke bawah dan langsung menstabilkan ruang angkasa. Tidak peduli seberapa banyak Immortal Will Heavenly Dao Vortex berputar, itu tidak dapat menelannya. Di sini, Ye Sen menyemburkan darah sekali lagi. Seperti yang dikatakan Yin Ziping, daunnya jauh lebih buruk, dia bisa memindahkan benda mati seperti cangkir teh, meja dan kursi, batu-batu kecil, dan bahkan mengirim dirinya sendiri ke dalam lubang hitam spasial, tetapi sangat sulit untuk memindahkan makhluk hidup lain ke dalam lubang hitam spasial. Selain itu, Yin bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk hidup yang sangat kuat yang akan melawan, dan begitu dia melawan, pusaran surgawi roda abadi itu tidak akan dapat membantunya. Ye Sen gagal, bukan karena Immortal Will Heavenly Dao tidak cukup kuat, tetapi karena daunnya tidak cukup kuat. Alih-alih berhasil, dia menderita serangan balik yang mengerikan, dan bahkan kekuatan murid Immortal Will-nya pun habis. Ye Sen, tunggu saja. Saat kamu keluar dari kondisi Demon Dao, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Melihat Ye Sen yang terus meludahi darah, Yin Ziping tertawa lebih mengerikan. Aku akan menunggu. Ye Sen tersenyum dingin, masih bertahan, dan semakin dia saat ini semakin tenang dia menjadi. Ketika para ahli berhadapan, seringkali hanya masalah satu atau dua gerakan, dia mencari kesempatan untuk memusnahkan. Di antara langit dan bumi, suara Buddha yang luas dan agung keluar, yaitu suara rintihan dan ratapan. Kekuatan iblis di tubuh Ye Sen dan Yin Ziping kewalahan pada saat yang sama, keduanya berpegangan dengan keras. Adegan ini membuat hati kecil dari 4 penjuru penonton berdebar-debar. Keduanya bertarung untuk dikonsumsi. Di tengah kerumunan, Dok Goao, yang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara, bergumam. Siapapun yang pertama kali keluar dari negara Demon Dao adalah yang kalah. Di samping, Poring juga berbisik. Kalau begini, yang pertama keluar dari negara Dao Iblis adalah Ye Sen. Orang tua Zuge mengerutkan kening, sejumlah kecil darah iblis tidak bisa mengejar hati iblis dengan kekuatan halus. Kirimkan saja tubuh Dao untuk memusnahkan Yin Ziping. Biyu angkat bicara. Jika itu mungkin, apakah Ye Sen tidak akan pergi? Orang tua Zuge menarik napas dalam-dalam, Ye Sen dan 3 tubuh daunnya bersama-sama hanya bisa memenjarakan Yin Ziping. Begitu dia menggerakkan tubuh daunnya, Yin Ziping akan menjadi orang pertama yang menerobos pemenjaraan, kemudian pertempuran besar berikutnya akan menempatkan Ye Sen dalam posisi yang sangat buruk. Ye Sen tampaknya berada dalam posisi yang sangat buruk juga. Jari-jari Giok Biyu tergenggam erat, dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Aku benar-benar tidak menyangka pertempuran ini akan berlangsung lama. Ada desahan dan suara pukulan dari keempat sisi penonton. Siapa bilang tidak? Saya telah melihat banyak hal hari ini. Pertarungan antara Ye Sen dan Yin Ziping ini jauh lebih menarik daripada pertarungan dengan Ji Ningsuang di masa lalu. Ji Ningsiang. Mendengar nama itu, Sun Woyan di tengah kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ji Ningsiang di sampingnya. Taois Ji, kamu dari Chu Selatan. Apakah kamu pernah bertemu dengan tubuh Xuan Ling? Nah, itu adalah pacar Ye Sen. Oh tidak, mantan pacar. Ji Ningsiang tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar sama sekali. Matanya yang indah selalu berada di atas Void Sky, dan ada ekspresi khawatir di matanya. Pada saat ini, dia berharap tidak ada penonton di sini. Jika itu masalahnya, dia tidak akan ragu untuk memusnahkan dan memberikan pedang penghancur kepada Yin Ziping, tetapi pemandangan saat ini tidak memungkinkannya untuk ikut campur. Kenapa kalian berdua tidak pergi ke sana dan melepaskan tembakan? Di sisi lain, Wu Sanbao mengusap dagunya. Jika kamu ingin pergi, pergilah, aku tidak akan pergi.
Tai Riel menyelipkan tangannya, apakah Anda percaya atau tidak, jika Anda berani mengambil satu langkah ke dalam kehampaan itu, detik berikutnya 4 arah yang kuat akan meledakkan Anda menjadi terak. Itu adalah kebenaran yang besar. Di samping, Niu 13 sedang mengorek telinganya sebelum melihat ke samping. Namun, saya melihat anak itu Hao Tian Xuan Zhen agak gelisah. Benarkah begitu? Kedua barang itu menoleh ke samping dan melihat ke arah Hao Tian Xuan Zhen. Dari jarak yang jauh, mereka bertiga bisa merasakan kekuatan yang terkumpul dengan cepat di dalam tubuh Hao Tian Xuan Zhen, siap untuk melakukan pukulan mematikan. Xuan Zhen, Hua Su, yang berada di samping Hao Tian Xuan Zhen, menarik sudut kemejanya. Sedikit intoleransi adalah kesalahan besar. Saya tidak menentang Anda menyelamatkan Putra Knight, tetapi menahan diri untuk sementara waktu. Jika Anda menyerang sekarang, Anda akan menjadi target. Saya mengerti. Hao Tian Xuan Zhen menarik napas dalam-dalam. Meskipun mulutnya berkata demikian, ada beberapa saat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Saya tidak menyangka bahwa tuan rumah 90% akan begitu kuat. Di samping, tangan giok Hao Tian Si Yue mengepal putih, dan matanya juga penuh dengan kekhawatiran. Kekuatan iblis, kekuatan yang sangat menakutkan. Di tengah kerumunan, alis cantik sangguan Han Yue berkerut dan wajahnya masih sedikit pucat. Pertarungan ini sudah tidak adil sejak awal. Di samping, tinju kecil sangguan Yu terkepal erat. Yu, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Sangguan Bo mengelus janggutnya. Selain itu, pertempuran ini tidak seadil yang kamu katakan. Yin Ziping dipersenjatai dengan jiwa naga kuno Taisu dan kekuatan iblis. Tetapi bukankah Ye Shen memiliki mata roda abadi, asal tubuh suci, darah iblis, serta api abadi dan petir surgawi? Ini semacam seri. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, Tong Xuan Zhen mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan niat memusnahkannya. Matanya merah saat dia menatap Ye Shen. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia benar-benar memiliki dendam pemusnah ayah terhadap Ye Shen. Merasakan niat memusnahkan Tong Xuan Zhen terhadap Ye Shen, Heng Yue Zhen dan yang lainnya di sisinya sedikit mengernyit. Tidak akan lama, satu sisi tidak akan bisa bertahan. Di sini, Penatua Zeng yang mencibir, tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Mereka semua harus mati. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda menghentikan pasukan Aula cabang ketiga dari satu Aula? Apa yang dilakukan Ye Shen? Sebuah suara keheranan terdengar di tengah-tengah obrolan. Seketika itu juga, tatapan semua orang menyatu. Hanya untuk melihat tubuh Ye Shen terus-menerus membelah menjadi dua bagian. 1, 2, 3, 4. Hanya dalam waktu kurang dari selusin tarikan napas, Ye Shen secara kebinatangan telah membelah ratusan tubuh yang terbelah. Mengejutkan mata 4/4 penonton, membelah begitu banyak tubuh yang terbelah dalam satu tarikan napas. Kekuatan spiritual yang luar biasa yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Dentang, dentang, dentang. Segera, dentang pedang terdengar satu demi satu saat pedang pemusnah muncul di tangan ratusan doppelganger, dan suara dentang yang menusuk menjadi satu demi satu. Bunuh aku. Dengan mendengus dingin dari Ye Shen, ratusan doppelganger memusnahkan Yin Ziping yang dipenjara tanpa urutan tertentu. Dan masing-masing dari mereka sangat cepat, tubuh mereka seperti angin, begitu cepat sehingga mereka tidak memiliki bayangan, dan mereka semua menggunakan keterampilan Dewa Angin. Menentang diri sendiri, Yin Ziping tertawa dingin, mengenakan armor naga Taisu, dia langsung mengabaikan serangan para doppelganger ini. Karena dia tahu bahwa serangan doppelganger Ye Shen tidak akan bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Benar saja, doppelganger pertama terbunuh, dan meskipun pedang Wind God skill sombong, karena kekuatan doppelganger sangat jauh dan luas dari aslinya, pedang yang luar biasa hanya menyerempet percikan api di armor naga Taisu milik Yin Ziping, dan tidak dapat mengguncang Yin Ziping sama sekali. Tapi, meski begitu, doppelganger Ye Shen masih maju dan mundur, memusnahkan Yin Ziping satu demi satu. Huff. Yin Ziping tertawa dingin sekali lagi dan menyapu telapak tangannya, dan selusin doppelganger Ye Shen kemudian dihancurkan menjadi ketiadaan di tempat. Hanya dengan kalian, Yin Ziping sangat senang dengan pemusnahannya sehingga dia menyapu telapak tangannya demi telapak tangan,
dan setiap tubuh Ye Sen yang terbelah yang bergegas untuk memusnahkannya akan tersapu oleh telapak tangannya di tempat, sedemikian rupa sehingga lebih dari 80% dari ratusan tubuh Ye Sen yang terbelah terbunuh di tempat bahkan sebelum mereka mencapai Yin Xiping. Dentang, tusukan pedang lain datang, menembus kehampaan. Saat itu juga, Yin mengangkat telapak tangannya untuk memusnahkan doppelganger yang datang saat itu juga. Namun, saat telapak tangannya akan jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis. Ini yang asli. Trik Dewa Angin. Dengan teriakan dingin, armor naga Taiksu milik Yin Xiping langsung ditembus di tempat. Itu benar, doppelganger sebelumnya hanyalah kedok, untuk menarik perhatian Yin Xiping, untuk menciptakan kesempatan baginya untuk menyerang, tidak perlu terlalu banyak waktu, sedetik saja sudah cukup. Ternyata, strateginya berhasil. Perhatian Yin Xiping yang sombong dan sombong berhasil dialihkan sesaat, memberinya kesempatan untuk menyerang. Naga kuno Taisu di dalam tubuh Yin Xiping ingin memperingatkannya, tapi pedang Dewa Angin Ye Sen tiba tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kamu, darah menyembur dari mulut Yin Xiping, dan matanya penuh dengan keganasan saat dia menebas dengan telapak tangannya. Dua potong darah berceceran secara bersamaan saat Yin Xiping menebas lengan kiri Ye Sen, sementara Ye Sen menusuk dada Yin Xiping dengan satu tangan dan juga mengambil jantung hitam yang masih berdetak, atau lebih tepatnya, jantung iblis, dari dalam tubuh Yin Xiping. Gebrak, berkibar, berkibar. Pada saat itu juga, suara detak jantung sepertinya masih terdengar saat jantung iblis Yin Xiping dicengkeram dan dia hanya bisa tertegun. Sepertiga detik kemudian, raungan amarah dan jeritan menyedihkan Yin Xiping bergema di seluruh kubah surga. Dia menginjak mundur, dadanya berlubang berdarah. Sumber kekuatan iblis jantung iblis diambil oleh Ye Sen. Dia langsung menarik diri dari kondisi Dao iblis. Seluruh auranya turun satu tingkat. Di sini, Ye Sen juga menyemburkan seteguk darah. Tapi, dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia hanya mencengkeram jantung iblis Yin Xiping dengan cengkeraman yang mematikan. Itu gelap gulita dan dipenuhi dengan aura berwarna darah, dan sepertinya memiliki rohnya sendiri, dan orang masih bisa mendengar suara ratapan parau yang datang dari dalam. Meskipun telah meninggalkan tubuh Yin Xiping, itu melawan, menggerogoti tubuh Ye Sen sambil mencoba keluar dari genggamannya. Beri aku larangan. Ye Sen mendengus dingin, skrip segel mengalir di antara telapak tangan dan jari-jarinya, naik ke jantung iblis, menjalinnya menjadi rantai jimat, sebelum menyegelnya secara paksa, tanpa tubuh Yin Xiping sebagai akar, jantung iblis masih jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatannya, dan karena itu, dia dapat menyegelnya secara paksa. Baru setelah itu tubuhnya terhuyung-huyung sedikit dan seteguk darah muncrat keluar. Saat seteguk darah menyembur keluar darinya, tubuh Dao satu nafas yang mengubah tiga kemurnian berubah menjadi gumpalan asap hijau, sementara tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur surgawi tidak dapat menopang bentuk tubuh Dao mereka dan terbang ke laut dan milik Ye Sen dalam bentuk aslinya. Semua ini hanya 3 detik sejak Ye Sen meluncurkan serangannya, tapi sangat mendebarkan untuk ditonton. Hati iblis Yin Xiping semuanya telah diambil. Kekuatan pertarungannya sekarang jauh lebih rendah dari Ye Sen. Setelah keheningan, seseorang berbisik. Jadi, tidak mengherankan, Ye Sen telah menang. Wah, menyaksikan Ye Sen menyegel hati iblis, banyak orang di tempat kejadian seperti Hao Tian Xuan Zhen, dan Chen, Patua Zuge dan yang lainnya semua menghela nafas lega, seperti yang dikatakan orang-orang itu, tidak mengherankan, Ye Sen telah menang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Tong Xuan Zhen langsung berubah menjadi muram. Kembalikan hatiku. Di tengah-tengah obrolan, Yin Xiping menggeram seperti anjing gila dan menerjang ke arah Ye Sen. Sungguh tidak enak rasanya tanpa hatinya, dan itu masih hati iblisnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, Yin meluncurkan 9 bayangan naga dengan satu telapak tangan, diikuti oleh segel telapak tangan Taisu, bayangan tinju, gada pedang. Berbagai jurus ampuh menghantam Ye Sen tanpa henti. Saat ini, apakah Anda masih memiliki kualifikasi itu? Ye Sen mendengus dingin dan berubah menjadi tangan emas, menyapu kekosongan dengan satu telapak tangan, semua bayangan naga Yin Xiping, jejak telapak tangan, bayangan tinju, dan pedang hancur oleh telapak tangannya. Di tempat, Yin Xiping memuntahkan darah dan terjatuh.
Juga benar bahwa saat ini, tanpa hati iblis, dia tidak berada dalam kondisi di Mendao, dan tidak berada dalam kondisi di Mendao. Kekuatan tempurnya tidak lagi setingkat dengan Ye Shen dalam kondisi di Mendao. Selain itu, karena pertarungan sebelumnya, dia telah menderita cukup banyak luka parah, terutama dari Divine Gothic dan skill Dewa Angin yang baru saja dia gunakan, yang keduanya masih berkecamuk di tubuhnya saat ini, membuatnya tidak dapat mengumpulkan energi spiritualnya. Ye Shen, aku akan memusnahkanmu. Yin Ziping berjubah dan hendak menerjang lagi saat dia menghentikan wujudnya. Namun, saat dia mengambil langkah untuk memusnahkan, sosok hantu muncul di depannya dan mengangkatnya dengan telapak tangan. Selanjutnya, itu semua adalah suara-suara ini. Meskipun Ye Shen hanya memiliki satu lengan yang tersisa, dia menjadi semakin ganas, melempar pukulan, dan satu pukulan bahkan lebih baik dari yang lain, dan pukulannya mengeluarkan darah, mengenai Yin Ziping terus-menerus ke belakang. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Wajah Yin Ziping berubah menjadi mengancam saat dia meraung dan menggeram marah. Tapi, pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi, itu tidak cukup di depan Ye Shen, dan dia dipukuli tanpa kemampuan sedikit pun untuk berbalik. Seluruh tubuhnya kehilangan bentuk manusianya, seperti hantu sura berwarna darah. Melihat ini, Tong Xuan Zhen di sisi kehampaan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, matanya dingin, dan dia keluar dengan hati terbuka untuk memusnahkan. Suara dengungan dingin datang bersamaan dari beberapa arah, saat Hao Tian Xuan Zhen, Pak Tua Zuge, dan Alam Tai semuanya hendak memusnahkan. Namun, ada satu orang yang bahkan lebih cepat dari mereka, dan patut dikatakan bahwa sosoknya tidak biasa kokoh dan agung, itu hanyalah raksasa, telanjang. Lengan telanjang dan otot seperti naga keriput, tubuhnya penuh dengan kekuatan eksplosif. Pria ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia adalah Barbarian Mountain? Dengan sebuah ledakan, Barbarian Mountain membawa kapak besar, langsung menghadang di depan Tong Xuan Zhen. Suaranya megah dan keras. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir dari jalan. Melihat Barbarian Mountain menghalangi jalan, Tong Xuan yang sebenarnya berteriak keras dan meledak dengan telapak tangan. Beraninya kau memukulku. Barbarian Mountain berhenti, mengayunkan kapaknya dan melakukannya. Dengan sebuah ledakan, Tong Xuan Zhen terpental ke belakang oleh tebasan kapak Barbarian Mountain. Adegan ini menyebabkan empat arah penonton menarik napas dingin, bahkan Tetua Zuge, Doku Ao, Tai Sejati, dan Niu 13 semuanya mengungkapkan kekaguman mereka. Siapa itu? Itu adalah leluhur Heng Yue, tapi dia diinjak oleh kapak sialanmu. Kamu sangat hebat. Wajah Tong Xuan, yang telah mundur 3 atau 4 kaki sebelum menghentikan wujudnya, tiba-tiba menjadi sangat suram, dan cahaya cemoohan melintas di matanya. Aku datang sejauh ini untuk menonton pertunjukan, jangan membuat masalah. Suara Barbarian Mountain masih megah dan keras, dan matanya, yang seukuran lonceng tembaga, juga bersinar dengan cahaya ilahi yang terang yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Ini adalah urusan keluarga Heng Yueku, tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Tong Xuan yang asli segera berteriak dengan keras. Kalau begitu aku tidak peduli. Barbarian Mountain menggelengkan kepalanya yang besar, kami sedang menonton sesuatu yang luar biasa, kami tidak bisa membiarkan Anda merusaknya, jika Anda berani mengacaukannya lagi, kami akan sangat marah. Ya, jika kamu mengacaukannya lagi, kami akan sangat marah. Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang, mereka bertiga segera melompat keluar, melolong dan kemudian dengan gesit bersembunyi di belakang dan Chen dan yang lainnya. Tong Xuan, sia-sia kamu adalah leluhur tua dari sebuah sekte, apa kamu tidak takut wajahmu hancur karena melakukannya? Dan Chen mendengus dingin. Kata-kata sesama Taois dan Chen masuk akal. Tai Riel membelai janggutnya dengan nada serius. Jangan sebutkan urusan keluarga Heng Yuemu padaku, aku tidak suka mendengarnya saat aku mencubit jariku. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, jangan bicara omong kosong di sini. Orang tua Zuge juga angkat bicara, dan kata-katanya sama sekali tidak disamarkan saat dia melirik ke arah Tong Xuan Realman. Kamu berusia ratusan tahun, tidak tahu malu.
Kamu, diceramahi oleh sekelompok orang seperti ini, wajah tua Tong Xuan Zhen langsung menjadi panas dan pedas. Menarik, melihat bubuk mesiu yang kental, leluhur Zeng yang tidak bisa menahan senyum ceria. Mereka senang melihat gambar seperti itu, tetapi tidak berniat untuk terlibat. Itu masih sama, tidak peduli siapa yang mati antara Yin Ziping dan Ye Shen, itu hanya akan menguntungkan mereka dan tidak membahayakan. Tidak perlu bagi mereka untuk menghalangi. Mereka akan menunggu lagi. Ketika Yin Ziping dipenggal oleh Ye Shen, mereka akan melompat keluar secara massal untuk menyelesaikan skor dengan Ye Shen, dan mereka akan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Mereka yang memiliki pemikiran yang sama dengan klan Zeng yang juga adalah atasan Ling Shen. Mereka tidak peduli apakah Yin Ziping mati atau tidak, tetapi menurut mereka, Ye Shen harus mati, jika tidak, itu akan menjadi kutukan bagi mereka cepat atau lambat. Selain itu, klan Zeng Yang dan Ling Shen telah membuat aliansi ketika Ye Shen dan Yin Ziping bertarung. Tidak hanya mereka, tetapi banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi di antara para penonton di sini juga telah bergabung dengan aliansi mereka. Pada dasarnya ditarik oleh klan Zeng Yang dan suhu spiritual tertinggi, dengan imbalan dan keuntungan yang terlibat dalam proses tersebut. Tidak seperti Zeng Yang, Heng Yue dan suhu spiritual tertinggi, mereka adalah klan King Yun. Pada saat ini, leluhur tua King Yun mengerutkan kening dan terlihat ragu-ragu. Tampaknya terbelah antara dua keputusan, yaitu apakah akan berpartisipasi dalam eksekusi Ye Shen atau tidak. Kakak senior, lebih baik membuat keputusan. Lebih dari sekali, Agung King Yun mengirimkan suaranya kepada leluhur tua King Yun. Kekalahan Yin Ziping adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kita tidak boleh berhati lembut, kesempatan ini hanya sekali seumur hidup. Iya, leluhur tua King Yun yang lain berkata dengan panik, jangan bicara tentang hal lain, anggap saja di cabang ke-9 kuil Anda melukai dia dan Jining Suang dengan serius, dan juga beberapa hari yang lalu kami mengejarnya, dendam ini sudah lama terbentuk, jika kita tidak konyol sekarang, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Dan Zhao Qing dan Putra Suci, keduanya dibunuh olehnya, balas dendam ini tidak dibalas, tidak ada waktu untuk menunggu. Kalau begitu bunuh. Tatapan ragu-ragu leluhur tua King Yun tiba-tiba berubah menjadi sedingin es, dan cahaya ilahi yang tajam melintas di matanya. Di tengah-tengah obrolan, di atas Void Sky, Yin Ziping terbelah oleh telapak tangan Ye Shen dan jatuh berlutut di tanah. Yin Ziping meraung marah dan mencoba untuk bangun, tetapi Ye Shen tidak memberinya kesempatan lagi karena ratusan jimat roh penyegel diterapkan ke tubuhnya tanpa urutan tertentu. Saat itu juga, laut dannya disegel, laut dewanya juga disegel, seluruh tubuhnya disegel, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Tepat saat Yin Ziping ditekan, ledakan datang dari atas Void Sky, dan diagram Kyushu Suantian, yang bertarung melawan kuali ilahi Luo Agung, benar-benar ditekan oleh kuali ilahi Luo Agung tanpa infus energi spiritual, dan mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap kembali oleh Ye Shen dengan satu tangan dan disegel ke dalam kuali ilahi Luo Agung. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi. Langit dan bumi pun hening, namun ocehan histeris Yin terus berlanjut. Dia hanya bisa mengaum, saat ini, bahkan laut dewa dan laut dan miliknya telah disegel, tidak ada bedanya dengan orang yang terbuang. Saya tidak percaya, wajah Yin Ziping mengerikan dan berdarah, seperti hantu jahat. Sekarang pemandangan ini terlalu berat untuk diterimanya. Siapakah dia? Dia adalah tuan rumah 90%, nomor 1 di peringkat awan angin, kepala sekolah Heng Yue, yang membanggakan dirinya sendiri sebagai orang yang tinggi dan perkasa, yang telah mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang tak terkalahkan dalam pangkatnya, yang harus dikalahkan, dan yang paling tidak dapat ditolerir. Orang yang telah mengalahkannya adalah mantan musuh besarnya, Ye Shen. Menanggapi raungan Yin Ziping, Ye Shen hanya mengabaikannya dan menjatuhkannya dengan tamparan, menyegelnya langsung ke dalam kuali suci Luo Agung. Namun, pada saat itu juga, aura ilahi yang tajam melesat dari satu sisi, membawa roh pemusnah sedingin es dan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Shen mengeluarkan pedang Ke surgawi secara terbuka dan memblokirnya di depan tubuhnya. Namun, aura ilahi yang masuk sangat aneh, awalnya satu, tetapi sebelum bisa mengenai pedang Ke langit, itu terbelah menjadi dua dan kemudian tiba-tiba menghilang. Melihat ini,
Ekspresi Ye Sen tercengang, dan dia dengan keras berbalik dan menebas pedang di belakangnya. Hantaman, dia menebas satu surai ilahi berkeping-keping dengan pedangnya, tetapi ditusuk melalui dada oleh surai ilahi kedua di tempat. Saat darah berceceran, Ye Sen menyemburkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya jatuh setengah berlutut. Ling Zhen, kau pantas mati. Tanpa menunggu Ye Sen melihat orang itu, suara marah bergema di langit, dan Hao Tian Xuan Zhen yang marah telah memusnahkan Tuan Ling Zhen, karena Tuan Ling Zhen lah yang telah menyerang Ye Sen secara diam-diam. Hari ini, kita tidak akan berhenti sampai kita mati. Aura Hao Tian Xuan Zhen naik ke puncaknya dalam sekejap saat dia meledakkan telapak tangannya ke arah Supreme Spirit Zen. Dia adalah iblis, semua orang harus dihukum. Melihat Hao Tian Xuan Zhen memusnahkan, Ling Zhen Sangren dengan dingin mendengus dan mengangkat tangannya untuk meluncurkan telapak tangan, dan Hao Tian Xuan Zhen, yang baru saja bergegas, terguncang ke belakang di tempat. Melihat ini, mata Ye Sen menjadi dingin, dan saat dia hendak bangun, dia menyemburkan seteguk darah lagi, wajahnya langsung memutih secara ekstrim. Pada saat itu juga, aura ilahi kedua datang dari belakang, bahkan lebih mendominasi daripada yang dari Lord Ling Zhen. Seketika itu juga, Ye Sen tampak kaget, karena kekuatan yang dibawa oleh surai dewa ini tidak akan pernah bisa dilawan, bahkan di puncaknya, apalagi sekarang saat dia dalam keadaan lemah. Dentang, saat pedang berdentang, bayangan pedang yang tak tertandingi menebas, memotong aura ilahi. Zheng Yang, dengan statusmu yang terlibat dalam serangan diam-diam, tidakkah kau takut ditertawakan oleh generasi mendatang? Dok Kuao menatap dengan dingin dan tegas ke arah Patua Zheng Yang. Kami, sekte yang benar, akan menghukum jalan iblis. Tetua-tua Zheng yang tersenyum dingin dan bergabung dengan tiga tetua-tua Zheng yang untuk memusnahkan Dok Kuao, sementara beberapa tetua-tua klan Zheng yang di belakangnya menerkam ke arah Ye Sen, menyerang dengan gerakan yang hebat. Sial, orang tua Zuge dan Fu Ling juga bergerak, memblokir beberapa leluhur tua klan Zheng Yang. Dentang, dentang, dentang. Dengan dentang pedang, aura ilahi melesat lurus ke arah Ye Sen lagi, yang menyerang adalah tetua King Yun, dan itu juga merupakan superposisi dari dua seni terlarang, Xuan Dao Hua dan Hukum Bumi Tian Luo, kekuatan yang pernah dilihat Ye Sen sebelumnya. Klan King Yun, wajah Ye Sen langsung tertutup es dingin, tetapi dia tidak berani bertarung dengan keras dan mundur dengan cepat lagi. King Yun, tidak tahu malu ya. Segera, Tai Zhen, U San Chao dan Niu 13 yang bullish menukik dan memblokir Patua King Yun dan yang lainnya. Kamu tuan dan leluhur yang penipu. Pria sejati Tong Xuan juga terbunuh, wajahnya dingin dan tidak biasa saat dia langsung menuju ke Ye Sen. Menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Ye Sen tertawa dingin, darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan manusia sejati Tong Xuan, tetapi dia masih membuat langkah besar untuk mengirim manusia sejati Tong Xuan ke jalan musim semi kuning. Namun, saat dia akan menggerakkan langkah besarnya, kapak raksasa membelah kekosongan, mengirim Tong Xuan yang sebenarnya mundur untuk kedua kalinya. Adegan seperti itu masih menghangatkan hati Ye Sen saat dia menyaksikannya, karena Gunung Barbar hanya menghalangi Tong Xuan untuknya untuk kedua kalinya, kebaikan yang akan selalu dia ingat. Hukum iblis. Ada ahli tersembunyi lagi, dan ada tiga dari mereka. Wajah mereka tidak bisa dilihat, tetapi dari aura mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah tiga alam surga semu yang asli, sangat kuat. Huff. Dan Chen dan Dan Yi menembak satu demi satu, memblokir tiga alam surga Paragon. Melihat bahwa orang-orang yang telah melangkah masuk adalah Dan Chen dan Dan Yi, alis ketiga alam surga Paragon itu terangkat dengan mendengus dingin. Kota dan selalu menjauh dari perselisihan Great Chu. Dan Chen, apakah Anda akan melawan ajaran leluhur-leluhur Dan? Dia adalah orang suci dan murid kota Danku. Apakah dia akan dibunuh atas keinginanmu? Dan Chen mengeluarkan suara dingin, meskipun dia adalah seorang alkemis. Kekuatan tempurnya masih belum lemah, bersama dengan kerjasama Dan Yi, mereka berdua memblokir tiga alam surga semu. Bunuh dan musnahkan iblis. Segera, teriakan pemusnahan terdengar dari semua sisi, gelombang orang, hitam dan menindas, masing-masing dengan kekuatan tempur yang kuat. Hina, suara-suara dingin terdengar sekaligus,
Sangguan Han Yue, Sangguan Yu, Sangguan Bo dan yang lainnya datang untuk memusnahkan. Selain itu, Huasu, Hao Tian Si Yue, Xuan Wei, Little Luo Si dan sisanya juga bergabung dalam pertempuran. Lou Lou, ayo bertarung. Chen Rongyun, Wei Wenzuo dan Li Zhang masing-masing memusnahkan dengan keras juga. Selain mereka, ada banyak orang tua lain yang tidak bisa berpaling yang melangkah masuk dan semuanya berada di pihak Ye Shen. Namun, dibandingkan dengan pasukan pemusnah iblis yang luar biasa, jumlah mereka masih sangat sedikit. Bagaimanapun juga, mereka yang memusnahkannya adalah mayoritas dan mereka yang melindunginya hanya minoritas. Atau ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Pertempuran hebat berkecamuk, dan langit dan bumi yang tadinya tenang, sekali lagi menjadi hidup dengan gemuruh seperti guntur, satu demi satu. Di kekosongan pusat, Ye Shen sekali lagi menyemburkan darah, bahkan tidak bisa berdiri. Aura ilahi Ling Zhen itu terlalu aneh, dan Ye Shen sudah dalam keadaan lemah, dan sekarang dia terluka parah lagi, membuat lukanya semakin parah, terutama karena mesin pemusnah yang dibawa oleh aura ilahi itu menghancurkan meridian di dalam dirinya dan sulit untuk ditekan. Selain itu adalah lukanya, yang bersinar dengan cahaya hantu yang aneh, melarutkan esensinya, menyebabkan lukanya melebar keluar bukannya sembuh. Dentang. Pada saat itu juga, sebuah pedang pemusnah berwarna hitam pekat tiba-tiba menusuk keluar dari kehampaan ruang dan langsung menuju ke alisnya. Namun, pada saat itu juga, surai jari yang keras datang menusuk melalui kekosongan, memblokir pedang yang memadamkan Ye Shen. Jari Xuanling 9 surga. Saat Ye Shen berbicara, sudut mulutnya sekali lagi menumpahkan sedikit darah, dan bukankah orang yang menyelamatkannya adalah orang yang telah menyamarkan dirinya, Jin Ningshan. Meskipun dia telah menyamar dengan baik, masih sulit untuk melarikan diri dari mata roda abadi miliknya. Jujur saja, hanya untuk sepertiga detik, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Jin Ningshan. Kebingungan Ye Shen terganggu oleh raungan berikutnya, ketika mereka yang mengaku dari sekolah yang benar mengelilinginya lagi, seperti gelombang pasang, satu di atas yang lain, jumlahnya sangat besar. Sial, orang-orang ini tidak ingin membiarkan Ye Shen pergi hidup-hidup hari ini. Para penonton yang tetap netral hampir mundur dari medan perang dan menonton dari jauh, dan ketika mereka melihat begitu banyak orang yang menginginkan nyawa Ye Shen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menamparkan bibir mereka. Jika Anda adalah musuhnya, apakah Anda akan membiarkan dia pergi hidup-hidup? Kesempatan seperti itu sekali dalam 1000 tahun. Itu adalah kebenaran yang besar. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan di mana-mana ada sosok-sosok pertempuran besar. Dan kekosongan ini dipenuhi dengan siluet hitam di semua sisi, menerkam Ye Shen di tengah. Di sini, melihat sosok hitam dan penindas menerkam di semua sisi, wajah Ye Shen menjadi jauh lebih jelek. Dia telah mengharapkan pemandangan ini, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Yin Xiping jauh lebih kuat dari yang dia duga, sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang menghancurkan, sedemikian rupa sehingga dia, yang telah terluka parah beberapa kali, sekarang bahkan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan energi spiritualnya, apalagi menghadapi musuh yang begitu banyak. 10.000 pedang. Dengan kertakan giginya yang keras, dia membakar Sein Body Origin-nya dan dengan paksa mengeksekusi gerakan serangan kelompok aslinya. Dengan segera, langit dipenuhi dengan pedang Qi yang muncul dengan sendirinya dan melesat ke segala arah. Di semua sisi, ada alam semu surgawi yang terbunuh, kepala mereka menggantung dengan senjata roh yang menakutkan, masing-masing dengan aura mengesankan yang menyapu kehampaan dengan telapak tangan, dan pedang Qi yang melesat ke arah sisi mereka dihancurkan menjadi ketiadaan oleh mereka di tempat. Bukan karena dinasti 10.000 pedang Ye Shen tidak cukup kuat, alasan utamanya adalah kekuatan pertempurannya saat ini kurang dari 30% dari puncaknya. Bahkan jika kemampuan ilahi sangat kuat, untuk menjadi kuat ke surga, dibutuhkan kekuatan pertempuran yang kuat sebagai fondasinya. Mati. Alam surga semu langsung menerkamnya dan mengangkat tangannya untuk menebas dengan telapak tangan Ling Tian. Mata Ye Shen dingin, dan penghukum surga Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin langsung memusnahkannya, menjungkir balikkan alam surga Paragon itu dengan sebuah tamparan. Jenderal Kematian Dunia Bawah.
Calon alam surgawi itu berhenti di jalurnya dan melihat ke arah eksekusi surgawi yang berdiri di depannya dengan wajah jelek. Serang, Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin kedua langsung terbunuh, dan dengan pikiran Ye Sen, pemusnahan bumi Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin terbunuh, nyaris tidak menghalanginya. Setelah itu, ada alam surgawi semu ketiga, keempat dan kelima, masing-masing dengan aura pemusnah, memaksa Ye Sen untuk memanggil tiga Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin, Jin Jie, Feng Yi dan Huo Jiu, bersama-sama. Gemuruh. 5 Jenderal Kematian Dunia Bawah Alam Semesta Yin memblokir 5 alam semesta semu, tetapi alam semesta semu yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada alam semesta semu Jenderal Kematian Alam Semesta Yin, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, yang terlemah, Feng Yi, hampir terlempar. Bunuh aku. Orang yang bertarung melawan Fire Martyr telah meledakkan setengah tubuhnya menjadi debu dengan satu telapak tangan, dan kemudian memerintahkan yang terkuat di belakangnya untuk memusnahkan Ye Sen. Segera, siluet mengalir dari segala arah. Ketika dia melihat ini, Ye Sen memanggil beberapa Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin tingkat 9 dari alam bawah kosong untuk melindungi dirinya sendiri di tengah. Setelah itu, dia melihat sekeliling. Hao Tianxuan Zhen bertarung melawan Ling Zhen Sangren, Patua Zuge dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran berdarah dengan yang terkuat dari Sekte Zheng Yang, dan Chen dan yang lainnya, Wu San Gun dan yang lainnya juga terlibat dalam pertempuran berdarah. Namun, bahkan dengan bantuan banyak orang kuat, mereka masih berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena ada terlalu banyak orang yang ingin memusnahkannya, dan tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, target mereka adalah aku. Ye Sen menarik napas panjang. Jika aku menghilang, mereka tidak perlu bertarung. Dengan itu, dia membuka mata roda abadi miliknya dengan cara yang luas dan memicu roda abadi Dao Surgawi. Setelah itu, pusaran Immortal Will Heavenly Dao muncul dengan sendirinya dan menelan dia yang terluka parah ke dalam lubang hitam di luar angkasa sebagai cara untuk menyelesaikan krisis yang ada. Jika dia menghilang, maka pertempuran besar berikutnya tidak akan ada artinya, dan krisis Hao Tianxuan Zhen untuk mereka secara alami akan terangkat. Namun, saat mereka memasuki lubang hitam di luar angkasa, seteguk darah muncrat keluar bahkan sebelum mereka bisa berdiri diam, dan seluruh tubuh mereka dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang kuat di lubang hitam di luar angkasa. Untuk sesaat, Ye Sen juga melihat apa itu. Itu adalah lautan Qi, kacau, lebih tepat disebut lautan kekacauan. Itu sangat kuat, setiap helai chaos Qi memiliki berat jutaan pound, ada juga kekuatan keheningan yang mengamuk di dalamnya. Kekuatannya sangat kuat, di depannya, Ye Sen hanya merasa bahwa dia seperti selembar kertas putih yang rapuh. Kacau, kacing, hanya dalam sekejap, daging tubuh sucinya yang kuat mulai hancur berantakan, dihancurkan dan retak inci demi inci, dan tulang-tulang di tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Sialan, wajah Ye Sen tiba-tiba berubah, hal yang dia takuti akhirnya terjadi. Langit tidak berbaik hati padanya kali ini, membiarkan dia menghadapi krisis yang begitu besar setelah memasuki lubang hitam spasial. Seperti yang dikatakan naga kuno Taisu, lubang hitam spasial ini penuh dengan krisis, dan satu kesalahan akan menguburnya di dalamnya, dan semuanya mungkin tinggal menunggu waktu. Roda abadi Dao Surgawi, buka. Ye Sen bahkan tidak memikirkannya dan dengan paksa menggunakan roda abadi Dao Surgawi. Dengan cara ini, dia baru saja menghilang ke dalam lubang hitam spasial kurang dari sepertiga detik, dan keluar lagi. Jika tidak, jika dia pergi lebih lama lagi, dia mungkin telah dihancurkan menjadi debu yang beterbangan oleh lautan kekacauan. Tepat setelah dia kembali keluar, Ye Sen menyemburkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya jatuh dari kehampaan. Melihat dari jauh, wujudnya sangat menakutkan, setelah kehilangan lengan dalam pertempuran sebelumnya dengan Yin Ziping, dan saat ini seluruh tubuhnya bersimbah darah, dengan lebih dari 80% tulangnya patah karena dihancurkan oleh lautan kekacauan di lubang hitam spasial, dan seluruh tubuhnya setengah hancur, sehingga tidak ada bentuk manusia yang tersisa. Astaga, melihat Ye Sen dalam bentuk seperti itu, naga kuno Taisu, yang berada jauh di dunia bawah tanah Sekte Zheng Yang, tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat pucat.
Dia telah mengamati sisi ini, dan sesaat sebelum dia kehilangan kontak dengan Ye Sen dan yakin bahwa Ye Sen telah memasuki lubang hitam spasial. Sementara beberapa saat kemudian Ye Sen keluar dalam bentuk seperti itu, jadi dia pasti mengalami perubahan besar di lubang hitam spasial. Sepertinya kamu benar untuk menjelaskan akibatnya sebelumnya. Naga kuno Taisu menatap Ye Sen dengan tatapan mematikan, karena Ye Sen dalam keadaan seperti itu sehingga dia tidak bisa lagi melawan. Mungkin seorang pembudidaya alam yang sejati mungkin telah mengambil nyawanya. Dengan sebuah ledakan, tubuh Ye Sen yang berdarah menghantam bumi hidup-hidup. Serang. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Sen mengambil bentuk seperti itu, mereka yang ingin memusnahkannya masih menerkam seperti gelombang laut pada saat pertama, dan gerakan hebat yang telah lama terjadi mengalir deras. Anak kecil, mata Hao Tian Xuan Zhen memerah saat dia mencoba memusnahkan, tetapi dia diblokir sampai mati di sisi kehampaan oleh Tuan Ling Zhen dan yang lainnya. Nima, Pak Tua Zuge dan yang lainnya juga masing-masing mengubah ekspresi mereka dengan sangat dan dengan panik, tetapi mereka dihentikan hidup-hidup oleh orang kuat mereka masing-masing. Ye Sen, seperti Sangguan Han Yue, Sangguan Yu, Biyu dan yang lainnya. Wajah mereka juga memutih pada saat yang sama, karena tanpa disangka-sangka, di detik berikutnya Ye Sen akan berubah menjadi debu sejarah. Mati, mati, orang-orang seperti Zheng Yang dan Ling Zhen Sangren tertawa dengan cara yang mengerikan dan mengerikan. Ya Tuhan, ini, melihat pemandangan di sini, di aula besar sekte mistik surgawi, Fuya panik dan melihat ke arah Dong Huo Taisin yang berada di samping. Melihat Dong Huo Taisin lagi, wajahnya juga jelek, dan ada perjuangan yang terlihat di matanya yang indah, seolah-olah dia membuat pilihan yang sulit untuk keputusan tertentu. Ini adalah hidupnya. Di tengah tatapan penuh harapan Fuya, Dong Huo Taisin menghela nafas dengan keras dan tidak mengulurkan tangan membantu. Sebanyak yang saya inginkan untuk menyelamatkannya akan membuat saya kehilangan 1.000, 10.000, 10 juta kali lipat. Bergemuruh. Saat keduanya berbicara, langit dipenuhi dengan cetakan telapak tangan, bayangan tinju, gada pedang, diagram formasi, gada pedang, dan pelangi ilahi yang sudah menekan Ye Sen di langit. Di tanah, Ye Sen terbaring di sana tanpa daya, darah mengucur dari mulutnya, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, matanya merah, tetapi dia hanya bisa melihat. Bahkan jika dia mengorbankan beberapa jenderal kematian dunia bawah Yin saat ini, dia masih akan dipukuli menjadi terak oleh serangan yang membara dalam sekejap. Yang terpenting, dia tidak bisa menahan setengah badai saat ini, dan serangan biasa apapun bisa memusnahkannya. Nima, bermainlah yang besar, kata Ye Sen, darah menyembur dari mulutnya sekali lagi. Namun, pada saat itu, kekuatan yang membuat langit dan bumi bergetar meraung dari dalam dirinya. Segera, siluet berpakaian putih melangkah keluar dari tubuh Ye Sen, mungkin karena tubuhnya yang halus relatif berat, dan bumi bergetar saat cakarnya mendarat di tanah. Di bawah perhatian semua orang, wanita berbaju putih itu telah membentuk segelnya, dan suara yang terdengar seperti musik surgawi keluar dari mulut gioknya, sangat halus dan indah. 12 karakter surgawi formasi dunia bawah yang luar biasa. Buzz off. Saat suara wanita berbaju putih itu jatuh, bumi retak terbuka, dan pilar cahaya tebal keluar dari bumi satu demi satu, menembus malam surgawi, dengan rune mengalir di setiap pilar cahaya, saling terkait satu sama lain dan menyatu menjadi batas yang sangat besar, menyelimuti Ye Sen di dalamnya. Di sini, Ye Sen, yang terbaring tak berdaya di tanah, menatap wanita berbaju putih dengan linglung, ekspresinya agak tertegun. Wanita berbaju putih itu sangat cantik, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kabut ilahi yang indah, pakaian dan rambutnya semuanya diwarnai dengan cahaya, kecantikan seperti mimpi, seperti peri Guang Han, tidak menimbulkan sedikit pun debu fana. Bagaimana dia? Ekspresi Ye Sen menjadi sedikit aneh, karena wanita berbaju putih itu tidak lain adalah bonekanya, Si Xuan. Dentang, dentang. Saat dia tertegun, serangan yang bergelora telah menghantam batas yang telah disatukan oleh Si Xuan, meledak dengan raungan yang mengejutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa begitu banyak orang yang kuat dan begitu banyak serangan telah gagal menembus batas sejak awal, mengetahui bahwa serangan yang luar biasa seperti itu dapat memusnahkan alam Paragon of Heaven di tempat.
Ini sangat menggantung. Ye Sen membuka mulutnya, melirik batas itu dengan heran, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke tubuh Zixuan. Dia sesuci dan tanpa celah seperti biasanya, pipinya tertutup oleh cahaya kabur, dan di tengah kabut, Ye Sen hanya bisa melihat samar-samar pipinya yang acuh tak acuh, seolah-olah gangguan dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Saat dia melihat, Ye Sen melihat seutas darah yang kusut dengan cahaya tumpah dari sudut mulutnya. Sepertinya serangan yang luar biasa di perbatasan juga menyebabkan dia menderita serangan balik yang menakutkan. Serang, beri aku serangan. Melihat bahwa batas itu melindungi Ye Sen, dengungan dingin bergema melalui kubah surga. Segera, kekosongan bergetar, senjata roh naik ke langit, meledak dengan kekuatan ilahi. Dan langit ditutupi dengan sosok-sosok yang semuanya menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Aura mereka terhubung menjadi satu, menekan ke bawah ke titik di mana seluruh langit akan runtuh. Melihat ini, Ye Sen menutupi bahunya yang patah dan berdiri dengan kuat, tetapi dia sedikit goyah, terhuyung-huyung dan mengancam akan jatuh kapan saja. Dentang, dentang, segera, gelombang serangan kedua mengalir turun, mengenai batas tanpa urutan tertentu. Batas berdengung dan bergetar keras, darah tumpah dari sudut mulut Zixuan sekali lagi, wajahnya menjadi sedikit pucat. Mematikan, Ye Sen menatap Void Sky, ekspresinya sangat suram, meskipun batas formasi Zixuan kuat, itu tidak dapat menahan jumlah orang. Menurut serangan semacam ini, meskipun batasnya kuat, itu tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, pada saat ini, dia dalam keadaan lemah. Meskipun dia adalah tubuh suci kuno yang terpencil dengan kekuatan pemulihan yang luar biasa, luka-lukanya benar-benar terlalu berat, dan jika dia ingin kembali ke kondisi puncaknya, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 hari, dan orang-orang di luar tidak akan memberinya waktu sama sekali. Tiba-tiba, Ye Sen menyadari bahwa tangan Giok Zixuan telah diletakkan dengan lembut di atas bahunya, dan ekspresinya masih tanpa riang dan tanpa beban. Kamu, Ye Sen diam-diam memandang Zixuan, tetapi ekspresinya ada yang aneh, dia tidak tahu bahwa Zixuan masih hidup. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Zixuan memukulinya malam itu, bukan karena dia menyentuh tempat yang tidak boleh dia sentuh. Segera, alis Ye Sen berkerut dengan keras saat dia menemukan bahwa esensi tubuh suci di tubuhnya sedang disedot oleh Zixuan. Jangan bergerak, mengetahui bahwa Ye Sen akan melawan, Zixuan dengan lembut meludahkan dua kata ini. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Sen memandang Zixuan dengan sedikit cemberut, tentu saja dia akan melawan, karena Zixuan hari ini benar-benar terlalu aneh, membuat dia yang lemah, sangat tidak aman. Jangan bergerak, Zixuan berbicara, kata-katanya sangat menyentuh, esensi tubuh suci yang saya butuhkan untuk membantu Anda keluar. Ye Sen mengerutkan kening sekali lagi, tetapi tidak melawan lagi, karena pada saat ini, dia pada dasarnya tidak berdaya di depan Zixuan. Keheningan jatuh di batas saat Zixuan tidak berbicara lagi, tetapi hanya terus-menerus menyedot sementara esensi tubuh suci Ye Sen, tampaknya mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk melakukan kemampuan ilahi yang menghabiskan banyak sekali. Dentang, dentang, sementara mereka berdua dalam keheningan, serangan dari luar menjadi semakin ganas, dengan gelombang bayangan kepalan tangan, gada pedang, cahaya pedang, diagram formasi dan senjata roh, mengalahkan batas padat dengan gerakan berdengung dan bergetar, mengancam untuk runtuh setiap saat. Bumi dan langit tak henti-hentinya mengaum, dan pertempuran berkecamuk ke segala arah, dan suara pertempuran itu sangat besar, sementara Pak Tua Suge dan Hao Tian Xuan Zhen semuanya ditembaki di satu sisi, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bergegas. Istirahat. Pada titik tertentu, teriakan keras terdengar dan batas besar itu runtuh dengan keras. Mati. Melihat batas itu hancur, sosok manusia di langit tiba-tiba terlihat mengerikan, mengeluarkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat, kemampuan ilahi yang luar biasa menutupi langit dan menekan ke bawah, ingin menggiling Ye Sen dan Zixuan hidup-hidup. Melihat ini, Ye Sen menatap Zixuan di sampingnya dengan penuh semangat, masih belum siap. Dibandingkan dengannya, Zixuan terlihat hambar dan tidak melakukan gerakan ekstra sedikit pun, membiarkan serangan turun dari langit. Hanya ketika serangan berkeliaran hanya berjarak setengah zang dari mereka,
cahaya ilahi dengan ganas melintas di mata indah Sichuan, membuat Ye Shen langsung menghilang di tempatnya dan langsung muncul di atas Void Sky lagi. Dan saat mereka muncul di atas Void Sky, mereka yang sebelumnya berada di Void Sky menyerang mereka muncul di atas bumi. Terus terang, itu adalah posisi kedua belah pihak yang telah beralih dalam sekejap. Astaga, ekspresi Ye Shen terkejut, matanya dipenuhi dengan kengerian. Melihat orang-orang yang menyerang mereka, seluruh kelompok dalam keadaan tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. 1 detik mereka berada di atas Void Sky, bagaimana mereka bisa muncul di bumi detik ini. Kemudian, hal berikutnya adalah acara utama. Serangan di langit tidak menghilang hanya karena kedua belah pihak bertukar posisi, dan mereka yang baru saja muncul di bumi diselimuti oleh serangan yang mereka hantam bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Gemuruh. Di tempat itu, raungan yang mengejutkan terdengar, seluruh langit dan bumi bergetar, serangan yang bergelora meretakkan bumi, dan mereka yang berada di bumi sangat menderita. Sebagian besar dari mereka dihancurkan menjadi debu beterbangan oleh serangan mereka sendiri saat dalam keadaan linglung. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan pembangkit tenaga listrik alam meditasi udara. Gedebuk. Adegan yang begitu tragis, menyaksikan Ye Shen di langit yang hampa tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, seandainya dia begitu menggantung. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti mengapa Sichuan bertukar posisi dengan lawannya ketika serangan itu hanya berjarak kurang dari setengah kaki dari mereka. Dia tidak siap untuk memberikan waktu kepada lawannya untuk bereaksi. Ternyata, dia masih sangat tepat, karena orang-orang itu benar-benar tidak bereaksi. Dan pada saat mereka bereaksi, seluruh tubuh mereka telah berubah menjadi abu terbang di bawah serangan surgawi. Pemberontakan surgawi roda abadi. Di aula utama Sekte Tianxuan, Fuya melirik gambar di layar air dan kemudian melihat ke arah Dong Huo Taixin yang berada di samping. Ini agak mirip dengan pemberontakan surgawi roda abadi, tapi ini bukan pemberontakan surgawi roda abadi, ini lebih tepatnya adalah pergeseran surga. Dong Huo Taixin berbisik, matanya yang indah sedikit menyipit saat dia menatap Sichuan yang berdiri di samping Ye Shen, dan semakin dia menatapnya, semakin matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang dalam. Gemuruh. Suara gemuruh terus-menerus terdengar di atas dataran kuno yang kacau. Melihat dari jauh, kekosongan di segala arah dipenuhi dengan sosok-sosok dari pertempuran, tapi keributan terbesar ada di atas bumi saat sekelompok orang, masih dalam keadaan linglung, dibanjiri oleh serangan yang telah mereka hantam, berubah menjadi kabut berdarah berkeping-keping. Sedemikian rupa sehingga, saat gelombang besar serangan menyapu, hampir 10.000 pembudidaya dimusnahkan, dengan lebih dari 90% dipadamkan, kurang dari 10% tersisa, dan lebih dari setengahnya lumpuh di tempat, dengan hanya beberapa sosok malang yang tersisa untuk melompat keluar dari jalan. Keributan yang begitu besar menyebabkan orang-orang di 4 arah pertempuran terkejut, dan sepasang mata melihat ke atas secara serempak. Apa yang terjadi? Wajah leluhur Zeng yang muram saat dia melihat ke arah ini, dan Doku Ao dan yang lainnya yang telah bertarung dengan banyak leluhur Zeng yang juga melemparkan pandangan cemas. Hanya beberapa detik sebelumnya, mereka semua telah menggunakan teknik rahasia ilahi mereka untuk melawannya. Pada saat panik, siluet hitam orang-orang di atas Void Sky semuanya muncul di bumi secara massal, dan secara kolektif diliputi oleh seni dan teknik ilahi yang misterius di langit. Itu adalah wanita di samping anak itu. Di sini, Tai Zhen memandang Sichuan di samping Ye Shen dari jauh, dia yang paling dekat dan melihatnya paling jelas, itu adalah kemampuan ilahi yang sangat anti-konvensional. Sungguh kemampuan ilahi yang halus. Dan Chen melihat ke sana dengan ekspresi ngeri. Siapa wanita itu? Sangguan Han Yue dan mata indah gadis-gadis itu juga tertuju pada tubuh Sichuan, dan ketika mereka melihat wajah yang menentang dunia itu, perasaan aneh bahkan tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Hukum iblis. Dengan teriakan dingin, Supreme Spiritual True adalah orang pertama yang memusnahkan Ye Shen. Lawanmu adalah aku. Hao Tianxuan Zen dengan dingin mendengus dan mengambil satu langkah untuk memblokir di depan orang Supreme Spirit Zen, dan serangannya adalah kekuatan ilahi yang luar biasa, dan saat Supreme Spirit Zen menyerbu, dia diguncang kembali dengan telapak tangan. Orang lain seperti Tetua Zeng Yang dan Tetua King Yun pada dasarnya juga diblokir oleh lawan masing-masing dalam kehampaan. Pada saat ini,
terutama Tong Xuan Zhen, wajahnya adalah yang paling jelek, karena Yin Ziping masih berada di tangan Ye Shen. Begitu juga dengan token pemimpin sekte dan diagram Kyushu Suantian, yang ketiganya akan menjadi pukulan telak bagi Heng Yue jika jatuh ke salah satu kekuatan lain. Hanya saja, dia baru saja akan memusnahkan, tapi dia dipukul dengan kapak oleh gunung barbar raksasa itu. Dengan demikian, gencatan senjata berlangsung kurang dari 3 detik, dan pertempuran besar dimulai lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Tetua Zuge dan yang lainnya yang menghentikan Tetua Zeng yang untuk mendekati Ye Shen, untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, jika begitu banyak alam surgawi menerkamnya, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa mati, apalagi dia sekarang dalam kondisi lemah. Melihat Ye Shen, tubuhnya terhuyung-huyung saat dia berdiri di Void Sky, sementara Zixuan, yang berada di sampingnya, sangat pucat, dan cahayanya hampir musnah, sepertinya dia telah membayar harga yang mahal untuk melakukan kemampuan ilahi yang menentang surga itu. Serang, ratusan sosok malang di bumi meraung dalam kemarahan, wajah mereka ganas saat mereka memusnahkan Ye Shen. Kali ini, mereka telah belajar dengan bijak dan tidak lagi menyerang dengan Divine Power, tetapi masing-masing menerkam dengan pedang pemusnah di tangan. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan mati di tempat jika mereka dikacaukan sekali lagi oleh Divine Power yang aneh itu. Melihat ini, Zixuan segera menarik lengan Ye Shen, dan dengan berbelok, melangkah keluar ratusan kaki. Tetap di sini, di belakang mereka, ratusan sosok mengejar mereka, masing-masing dengan wajah segarang iblis. Meskipun jumlah mereka tidak menakutkan seperti hampir 10.000 sebelumnya, tingkat kultivasi mereka tinggi. Yang terlemah berada di tingkat ke-6 alam Empirean, dan ada selusin atau lebih pembudidaya alam Kuasotian di antara mereka. Bisakah kamu melakukannya? Di depan, Ye Shen, yang ditarik oleh Zixuan, tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang sebelum melihat Zixuan yang pucat. Menanggapi kata-kata Ye Shen, Zixuan mengabaikannya dan sudah menginjak dengan langkah kaki misterius. Kecepatannya sangat cepat, seperti pelangi ilahi yang melintasi langit, dan setiap kali dia bergerak, kabut ilahi di seluruh tubuhnya akan memusnahkan banyak hal. Segera, suara menggelegar datang dari kehampaan di depan. Setelah itu, ada awan yang bergulung-gulung mengerikan, seperti 1000 pasukan yang bergegas, bergulung dengan aura pemusnah yang mengerikan. Pada saat berikutnya, Ye Shen melihat sejumlah besar sosok, baik yang mengendarai pedang terbang, roh binatang atau awan, seperti gelombang pasang laut. Pasukan dari cabang ketiga Zeng Yang. Wajah Ye Shen berubah menjadi jelek dalam sekejap, saat dia mengenali bahwa pemimpin pasukan itu adalah Pang Tong, Master Aula-Aula cabang ketiga Zeng yang pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, tempat ini adalah yang paling dekat dengan aula cabang ketiga Zeng Yang, dan meskipun dia telah memperkirakan pasukan aula cabang ketiga Zeng yang akan datang dan mengepungnya, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Untuk memusnahkanku, susunan pertempurannya terlalu besar. Ye Shen mencibir, pasukan aula cabang hanya akan dikerahkan selama perang. Sekarang setelah dicurahkan hanya untuk memusnahkan satu orang, dia masih merasa terhormat. Serang. Pang Tong adalah yang tercepat dan yang pertama menerjang dengan pedang ilahi berkepala hantu di tangan, memotong kekosongan dengan satu tebasan. Zixuan memimpin Ye Shen, nyaris dan pasti melewati tebasan yang merusak ini, dan kemudian menghilang dengan suara mendesing. Melihat Zixuan dan Ye Shen menghilang, Pang Tong mengerutkan kening. Wosh, wosh, wosh. Ye Shen hanya merasakan suara angin yang konstan di telinganya dan matanya terpesona, daripada mengatakan bahwa Zixuan terbang bersamanya, itu lebih seperti Zixuan melompat bersamanya, dan dengan satu langkah, dia bisa melangkah ribuan kaki jauhnya. Pergeseran spasial yang hebat, Ye Shen sekali lagi dalam keadaan pikiran, terkejut dengan taktik Zixuan. Ini menyusut menjadi 1 inci. Suara naga kuno Taisu bergema dengan santai di laut ilahi. Ini adalah teknik rahasia spasial yang dapat mengecilkan jarak 10.000 mil menjadi 1 inci. Saya akan menjelaskannya seperti ini, Anda harus mengerti. Sangat menggantung. Ye Shen mendengarnya dengan jelas. Kemampuan ilahi yang begitu hebat, pasti teknik ilahi untuk mengganggu. Hentikan mereka. Saat Ye Shen terkejut,
teriakan marah Pang Tong tiba-tiba terdengar, dan pasukan cabang ketiga menekan dengan cara yang luar biasa, dan serangan yang menderu-deru menekan pada saat yang bersamaan. Wosh! Zixuan menggandeng tangan Ye Sen dan langsung menghilang beberapa ribu kaki, muncul di tengah-tengah pasukan cabang ketiga. Sebelum pasukan cabang ketiga dapat bereaksi, dia melangkah keluar dan bergerak lagi. Dalam sekejap mata, dia menghilang lagi. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 3 detik, dia memimpin Ye Sen melewati pasukan aula cabang ketiga dan memusnahkan jalan keluar dari pengepungan. Namun, seringnya penggunaan teknik rahasia menyusut telah menyebabkan kabut ilahi di seluruh tubuh Zixuan hampir dimusnahkan, dan dia berada dalam kondisi yang aneh, dengan kemungkinan berubah menjadi boneka lagi setiap saat. Kutu kupret, segera, teriakan marah terdengar di belakangnya. Di tempat, mereka yang mengejar Ye Sen dan pasukan dari cabang ke-9 dari Sekte Zeng yang langsung bergabung menjadi satu, dan mengejar Ye Sen dan yang lainnya dengan cara yang luar biasa. Di sisi ini, Zixuan telah menggunakan kemampuan ilahi yang menyusut sekali lagi untuk memimpin jalan untuk melangkah ke hamparan pegunungan. Mengubah alam semesta menjadi debu. Segera, bisikan yang tidak jelas terdengar, dan Zixuan dan Ye Sen, yang telah terbang ke pegunungan, langsung menghilang. Pasukan cabang ketiga Zeng Yang dan orang-orang kuat yang mengejar Ye Sen menyapu pegunungan yang bergulir tanpa memikirkannya, mengejar mereka ke satu arah dengan suara yang sangat keras. Tempat apa ini? Suara heran Ye Sen terdengar dari sudut kelompok pegunungan. Saat ini, dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya, yang berwarna putih dan berkabut, tidak terlalu besar, hanya 3 atau 4 kaki. Ini adalah ruang debu yang saya buka. Di samping, Zixuan berbisik, kita sekarang berada di sebutir pasir dan debu. Sangat menggantung. Ye Sen berteriak heran, sekali lagi terkejut dengan taktik Zixuan. Pada saat ini saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa mereka bersembunyi di sebutir pasir dan debu. Ini adalah surga yang menentang kemampuan ilahi yang luar biasa. Setelah 1 hari, pasir dan debu akan terbuka. Zixuan berbicara sekali lagi, masih ada segumpal darah dengan kabut yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan kabut ilahi di seluruh tubuhnya, juga menjadi sangat gelap saat ini. Banyak, terima kasih banyak. Ye Sen memandang Zixuan dengan ekspresi aneh. Senyuman tipis mengalir dari sudut mulut Zixuan, tapi dia sedikit mengangkat lengan gioknya, dan tangan gioknya dengan lembut menyentuh wajah Ye Sen. Ekspresinya juga menjadi sedikit aneh saat ini. Kamu, Ye Sen tampak sedikit terpana. Raja Desolate, garis keturunan tubuh suci memiliki penerus. Zixuan tersenyum, matanya yang indah menjadi kabur, pipinya membawa perubahan, kuyu, kelembutan, kesedihan, dan kenangan. Raja, kehancuran kerajaan. Meskipun suara Zixuan sangat kecil, Ye Sen masih mendengarnya dan tersentuh di dalam hatinya. Raja Desolate, badan suci kuno Desolate terkuat dalam sejarah, telah bertempur sendirian melawan 5 raja dan menghabiskan setetes darah suci terakhir. Ye Sen memikirkan legenda yang dikatakan naga kuno Taisu tentang Raja Desolate, dan pada saat ini, mendengar nama ini dari mulut Zixuan lagi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Dari ekspresi Zixuan, dia yakin bahwa dia dan Raja Wastelen dari 10.000 tahun yang lalu berkenalan, dan bukan hanya hubungan biasa. Di sini, tangan giok Zixuan sama sekali tidak menyentuh wajahnya, dan membeku di udara. Dalam sekejap, kabut ilahi di tubuhnya benar-benar musnah, dan ekspresinya juga menjadi kayu pada saat yang sama. Matanya hampa tak tertandingi saat dia berdiri di sana, tidak bergerak, seperti mayat hidup. Zixuan, Ye Sen memanggil dengan ragu-ragu, tetapi tidak mendapat jawaban. Sekali lagi, kembali menjadi boneka lagi. Ye Sen berbisik, dan kemudian mencoba memberi perintah kepada Zixuan. Segera, Zixuan, yang telah menerima perintah, bertindak dan benar-benar berubah menjadi boneka lagi. Tiba-tiba, Ye Sen membuka mata roda keabadian 6 dao miliknya dan menatap Zixuan, berharap menemukan beberapa petunjuk darinya. Segera, dia menemukan setetes darah jauh di dalam alis Zixuan, bersinar dengan kabut ilahi 7 warna yang tumpul, tetapi itu membuat orang bergetar dari hati, membuat mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Seketika itu juga, Ye Sen menarik pandangannya,
mata roda abadi miliknya masih sedikit menyengat, mungkin karena mengintipnya telah menyentuh semacam hal yang tabu. Zixuan, apa sebenarnya asalmu? Ye Sen mengerutkan kening saat dia melihat Zixuan di depannya. Meskipun dia tertidur lelap, dia misterius dan kuat, lebih menakutkan daripada orang lain yang pernah dia lihat. Tuan Long, Xiao tidak tahu apa asal-usulnya. Ye Sen memanggil naga kuno Taixu. Ada jejak kekuatan kerajaan yang bersembunyi di setetes darah itu, seharusnya dia sedekat mungkin dengan Raja Agung seperti saya. Begitu menggantung, Ye Sen berteriak terkejut. Jika apa yang saya harapkan benar, dia seharusnya menjadi satu-satunya Raja Wanita Donghua yang menjadi Raja sebelum usia 5.000 tahun dari 130 Raja di Suhun Gothik dan Suhun Xuanhuang. Naga kuno Taixu menangis sangat panjang. Sungguh, kamu bahkan bisa mengatakan itu. Ye Sen menatap naga kuno Taixu dengan ekspresi tidak percaya. Tapi setiap kali seorang raja besar terlibat, kapan saya pernah membuat lelucon? Naga kuno Taixu membelai kumis naganya, dia menyebutkan kehancuran kerajaan dan menatapmu dengan sangat aneh. Jadi itu mungkin gumpalan jiwa yang tersisa atau setetes darah yang tersisa dari Raja Wanita Yue Sen, yang telah menumbuhkan kecerdasan spiritual melalui pengendapan tahun-tahun yang tak ada habisnya. Dari apa yang Anda katakan, masih ada hubungan besar antara permaisuri Donghua dari 10.000 tahun yang lalu dan kehancuran kerajaan dari garis keturunan tubuh suci saya. Ye Sen bertanya dengan ragu-ragu. Kalau begitu pasti ada hubungan yang mana? Ini ada di Great Chu, jika ada di surga, Anda dapat memilih kultivator acak dan mengetahui legenda mereka. Raja Wanita Yue dia adalah wajah merah tertinggi dari kehancuran kerajaan tubuh suci. Tanpa kehancuran kerajaan, dia tidak mungkin menjadi raja. Tanpa mereka, tidak akan ada kita hari ini. Tidak akan ada kita hari ini. Ye Sen berteriak kaget, apa? Apa maksudmu? Untuk menjadi seorang raja, seseorang harus melewati kesengsaraan raja. Naga kuno menjelaskan, di masa lalu, ketika permaisuri Donghua mengalami kesengsaraan raja, itu memperingatkan pembangkit tenaga listrik raja di dunia lain. Untuk melindungi permaisuri, raja mengorbankan tubuh sucinya kepada raja, dengan imbalan puncak kekuatan tempurnya, dan menahan 5 raja. Untungnya, upaya mereka tidak sia-sia, dan Yue Xie menjadi raja, mengalahkan orang asing dan melindungi alam surga selama 90.000 tahun. Lalu apakah permaisuri Donghua membangkitkan kehancuran kerajaan? Pertanyaan Ye Sen sedikit bergosip, dan hatinya masih sedikit berharap Mun Sototeren dan kehancuran kerajaan di tahun-tahun sebelumnya dapat memiliki hubungan cinta seumur hidup. Raja Agung juga tidak maha kuasa. Naga kuno Taixu berteriak dengan santai. Sayang sekali, Ye Sen tidak bisa menahan nafas. Jadi, jika bukan karena kehancuran Empirean dan permaisuri Donghua beberapa tahun terakhir, wilayah surga sudah lama tidak ada lagi, dan kemudian tidak akan ada generasi mendatang. Lalu apakah mereka memiliki anak? Apakah kamu akan terus berbicara omong kosong padaku? Naga kuno Taixu melirik Ye Sen, jika Anda punya waktu, Anda sebaiknya pulih dari cedera Anda sesegera mungkin. Jika Anda ingin mendengarkan, saya akan memberitahu Anda selama 800 tahun ketika Anda kembali. Nima, aku lupa tentang ini. Ye Sen terbangun seperti mimpi dan duduk berlutut dengan panik. Butir debu ini akan terbuka dalam sehari, jadi itu berarti dia harus pulih dari lukanya secepat mungkin pada hari ini. Jika tidak, jika dia bertemu dengan orang-orang kuat itu lagi, dia akan dipukuli sampai mati oleh kerumunan orang kuat yang sama. Segera, ruang debu bergema dengan suara tulang beradu dan mengeluarkan suara klik, di mana ada juga suara petir yang menyambar. Ye Sen kembali memurnikan tubuh dan jiwanya secara bersamaan, dan dengan kekuatan pemulihan yang sudah kuat dari tubuh suci kuno yang terpencil, itu menyebabkan asap mengepul dari tubuhnya, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lengannya yang patah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, 9 doppelganger di dunia bawah tanah klan Zeng yang terus-menerus mengirimkan gulungan esensi bumi, sementara 9 doppelganger di Suhun juga mengirimkan gulungan kekuatan bintang. Selain itu, pil dengan berbagai warna terus berterbangan keluar dari kantong penyimpanan Ye Sen.
Kualitas terburuk berada di kisaran butiran ketiga, dan jumlahnya tidak biasa besar, semuanya adalah pil spiritual untuk penyembuhan, dan elemen esensi yang meluap diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Shen. Semuanya berjalan dengan tertib. Di luar, orang-orang yang mengejar Ye Shen kembali satu persatu, masing-masing dengan wajah sejelek terong ungu. Mereka tangguh, mengejarnya sejauh lebih dari 80.000 mil, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat dia membawa Ye Shen ke ruang berdebu, dia menawarkan dua cahaya ilahi, dan orang-orang itu mengejar dua cahaya ilahi itu, dan saat mereka mengejar mereka, mereka menghilang. Sialan, sosok-sosok yang tersebar di langit masing-masing mengutuk dan kembali ke Chang Yuan kuno yang kacau. Sekarang, dataran Chang kuno yang kacau telah dihancurkan oleh perang besar, dan seluruh langit dan bumi hancur. Tetapi ketika mereka kembali, kekuatan besar tidak berada dalam perang besar, tetapi saling berhadapan di Void Sky. Seperti yang dikatakan Ye Shen, jika dia menghilang, maka perang besar mereka tidak akan ada artinya. Inti dari keberadaan mereka adalah untuk menahan satu sama lain. Kalian ingin mengejar Ye Shen. Maaf, kalian tidak bisa dibiarkan pergi, kalian ingin pergi dan menyelamatkan Ye Shen. Maaf, kami juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Cek 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 cek, pertempuran yang sangat besar. Ketika dia melihat pasukan Aula cabang ketiga Sekte Zeng yang masing-masing kembali dengan wajah muram yang besar, Patua Zuge memandang Patua Zeng yang dan yang lainnya sambil menghela nafas sambil menepuk bibirnya, hanya menangkap level pertama dari alam Empyrean, menggunakan pasukan Aula, kalian benar-benar sesuatu. Melihat leluhur Tua Zeng yang dan yang lainnya, mereka langsung mengabaikan kata-kata Patua Zuge dan malah menatap tajam ke arah Pang Tong, Master Aula ketiga Zeng Yang, di mana orang itu. Lari, kabur, Pang Tong menundukkan kepalanya. Apa yang mereka semua lakukan? Penatua Zeng yang tiba-tiba sangat marah, untuk memusnahkan Ye Shen, mereka menggunakan pasukan Aula. Pertempuran besar seperti itu bisa membuat seseorang melarikan diri. Kalian masih ingin tidak tahu malu, mengapa kalian tidak pergi makan kotoran? Ye Shen telah melarikan diri. Berita ini tidak hanya membuat tetua Zeng Yang, tapi juga membuat tetua King Yun dan Tuan Agung Ling Zhen wajahnya sangat muram pada saat yang bersamaan. Ye Shen telah melarikan diri, Ye Shen benar-benar melarikan diri lagi. Lalu apa? Apa yang terjadi kemudian? Kemudian Chu Selatan ini akan segera menjadi sangat hidup. Wanita jalan tak tahu malu itu Ye Shen adalah tuan yang pendendam. Biarkan dia melarikan diri, maka dia tidak akan mau melakukan segalanya untuk menyelesaikan skor dengan kita satu persatu. Dibandingkan dengan mereka, Hao Tian Xuan Zhen dan yang lainnya sangat lega. Tidak sia-sia mereka berjuang keras untuk menahan Patua Zeng Yang dan yang lainnya. Pergi, segera. Orang kuat keluarga Sangguan mundur dengan Sangguan Yu dan yang lainnya. Pemandangan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di sini sedetik pun, karena pasukan klan Zeng yang dapat memusnahkan mereka kapan saja. Paman leluhur, saya ingin. Karena dia masih hidup, dia akan pergi ke Dong Yue pada harinya. Leluhur keluarga Sangguan langsung menyela kata-kata Sangguan Yu, dan dengan melambaikan jubahnya yang besar, dia berbalik dan menghilang. Pergi. Hao Tian Xuan Zhen tidak bodoh, meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia harus mundur pada kesempatan pertama. Ini jika dia pergi terlambat, maka dia tidak perlu pergi. Adapun Ye Shen, Hao Tian Xuan Zhen percaya bahwa meskipun dia masih tidak dapat menerimanya sebagai ayahnya, dia pasti akan pergi ke keluarga Hao Tian di masa depan. Karena itu pasti akarnya, yang harus mereka lakukan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi sesegera mungkin. Ayo pergi. Di sisi ini, Patua Zuge, Doku Ao dan Fu Ling juga mengantar Biyu mundur, menyisakan kehebatan pertempuran mereka bertiga. Mereka harus berlindung di hadapan pasukan Aula pertama. Pergilah, Tuan sedang membeli minuman hari ini. Wu Sancao melirik ke arah tetua Zeng Yang dan yang lainnya, lalu mundur dengan gesit. Bantai dia dengan kejam hari ini. Niu 13 dan Tai Riel telah melonggarkan ikat pinggang mereka. Aku juga belum makan. Yang membuat cemas ketiga pria itu, gunung barbar raksasa itu juga menindaklanjuti dengan kapak besar di bahunya dengan sangat sadar. Melihat ukuran itu, membuat Wu Sancao menarik sudut mulutnya. Jangan makan terlalu banyak saat Anda sampai di tempat itu. Ayo pergi. Di sisi ini,
dan Chen dan Yi melihat orang-orang kuat yang berkeliaran di langit dan segera mengantar Xuan Wei dan Luo si kecil kembali. Aku akan menemukan Ye Shen. Luo si kecil memandang Chen dan Yi dengan wajah enggan dan penuh harapan. Kamu bahkan tidak tahu kemana dia pergi, jadi kemana kamu akan mencarinya? Chen tersenyum dan membelai kepala kecil Luo si, karena dia masih hidup, dia pasti akan datang ke kota dan pada harinya, kembali saja dan tunggu. Luo si kecil mengangguk, dengan tatapan enggan ke satu arah, dan pergi bersama Chen. Dan kami, Wei Wenzuo dan yang lainnya juga masing-masing mengikuti secara terbalik, masih merasa nyaman mengikuti mereka. Adalah Sunoyan yang, sebelum pergi, tidak lupa untuk melihat Jin Ningshan yang bertopeng di sampingnya dan mengerucutkan bibirnya. Taois Ji, bisakah kita bertemu lagi? Tentu saja, Jin Ningshan dengan santai membalas dan berbalik untuk pergi, identitasnya sangat istimewa. Dia telah membantu Ye Shen memblokir serangan yang kuat sebelumnya. Dia tidak dapat dikenali oleh Pak Tua Zhengyang dan yang lainnya. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Saat Chen dan yang lainnya pergi, mereka yang telah membantu Ye Shen juga mundur pada kesempatan pertama. Mereka harus mundur. Jika leluhur Tua Zhengyang dan yang lainnya mengamuk dan pasukan Aula pertama menutupinya, akan ada pertempuran berdarah lainnya, dan setidaknya setengah dari mereka tidak akan bisa keluar dari dataran Chang kuno yang kacau ini. Kutu kupret. Segera, dataran kuno yang kacau diinterupsi oleh teriakan marah dari langit, dan wajah semua yang hadir sangat jelek. Siapakah Ye Shen? Dia adalah seorang Dansein, dan daya tariknya sangat kuat. Dia adalah dewa pemusnah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, jadi membiarkan orang seperti itu melarikan diri akan menjadi berita buruk bagi mereka. Mereka mengira Ye Shen tidak akan melawan mereka secara terbuka, tapi kapan perempuan jalan tak tahu malu itu pernah bertarung secara terbuka? Beritahu mereka bahwa Ye Shen dicari. Tong Xuan Zhen adalah orang pertama yang berbalik, wajahnya tidak terlihat bagus. Dia adalah orang yang paling cemas di tempat kejadian, karena Yin Ziping, token Master Sekte dan diagram Kyushu Suantian semuanya ada di tangan Ye Shen, dan tidak ada yang salah dengan salah satu dari mereka, atau itu akan menjadi berita buruk bagi Heng Yue. Setelah Tong Xuan Zhen pergi, leluhur tua King Yun dengan dingin mendengus, dengan dingin melirik ke arah Pang Tong dan berbalik untuk pergi. Sekarang, dia sedikit menyesal, dendam King Yun dan Ye Shen benar-benar terbentuk. Mungkinkah itu lebih baik di masa depan? Pergi. Pasukan Aula bahkan tidak bisa menangkap satu orang pun. Beraninya kamu menjadi Master Aula sialan. Memalukan. Dicari Ye Shen, tidak peduli berapa harga yang dibayarkan. Setelah kedua pihak pergi, Penatua Zheng yang segera berteriak dengan tegas dan melangkah ke Void Sky dengan cara terbuka, seperti pelangi panjang yang membelah langit yang halus. Di belakang mereka, beberapa tetua-tua klan Zheng yang lainnya mengikuti, semuanya menatap Pang Sheng dengan tatapan tajam sebelum pergi. Pergi. Wajah Pang Tong menjadi sedikit muram. Membiarkan Ye Shen melarikan diri memang merupakan kelalaian tugasnya, disalahkan dengan kasar adalah masalah kecil, konsekuensi dari ini serius. Segera, Chang Yuan kuno yang kacau, yang penuh dengan sosok manusia, menjadi jauh lebih kosong karena kepergian orang-orang klan Zhengyang, dan bumi yang sudah berwarna darah menambahkan percikan merah darah, dan udara dipenuhi dengan bau darah. Pertunjukan berakhir, dan mereka yang menyaksikan pertempuran mulai mundur berpasangan dan bertiga, kembali ke rumah mereka sendiri dan menemukan ibu mereka sendiri, dan masing-masing pergi dengan menghela nafas lega dan ketakjuban. Ini adalah pertempuran paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Tidak butuh waktu lama bagi berita tentang tempat itu untuk menyebar ke seluruh Great Chu, menyebabkan kehebohan. Beritahu Ren Huang untuk menemukan keberadaan Tuan Suci. Di aula besar klan Heng Yue, Zhong Jiang, yang telah mendengar berita itu, segera mengeluarkan perintah. Keganasan pertempuran besar itu jauh di luar imajinasi kita. Leluhur tua klan surgawi menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dia sangat menyadari betapa sengitnya pertempuran Ye Shen, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah kehidupan 9 kematian. Kami yang meremehkan Yin Ziping. Zhong Kui mengelus janggutnya, jika kami mengetahui hal ini,
kami akan pergi untuk membantu dalam pertempuran apapun yang terjadi. Untungnya Ye Sen dapat melarikan diri, akan menjadi kerugian besar bagi langit jika dia dihancurkan. Sekarang, mari kita bicara tentang Tong Xuan dan yang lainnya dulu. Zhong Jiang bergumam, mereka seharusnya dalam perjalanan kembali. Jadi sebelum ada kejutan, mari kita tangkap mereka dulu saat mereka kembali. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa kembali tanpa 2 atau 3 hari. Kita punya cukup waktu untuk bersiap. Gu Santong mengorek telinganya, semua susunan teleportasi dalam radius 500.000 mil dari Heng Yue telah dihancurkan. Mereka pasti akan lelah saat terbang kembali. Izinkan saya mengatakan ini, sesama penganut Tao, jangan letakkan tangan Anda pada mereka. Makhluk surgawi Heng memandang sekeliling ke arah tetua klan surgawi dan Zhong Jiang dan yang lainnya. Itu wajar. Tetua-tetua klan surgawi tersenyum, kami menginginkan solusi damai lebih dari siapapun. Tetapi jika saudara-saudaramu masih menetapkan pikiran mereka untuk memusuhi kami, maka jangan salahkan kami karena kejam. Mengerti. Heng Tianren menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa meyakinkan beberapa leluhur Heng Yue, dia tahu bahwa ada satu orang yang tidak bisa dia ajak bicara apapun yang terjadi. Dan orang itu adalah Tong Xuan, yang telah menjadi kakak senior selama ratusan tahun. Dia masih mengenalnya dengan baik sebagai kakak senior. Paman senior, semuanya ada di tangan orang-orang. Yang Ding Tian angkat bicara, tetapi kata-katanya jelas. Kita pasti akan melihat darah dan orang-orang pasti akan mati ketika kita merebut kekuasaan dengan paksa, tetapi saya pikir itu semua akan sia-sia. Ding Tian, kamu telah banyak berubah sejak kamu kembali kali ini. Heng Tianren memandang Yang Ding Tian. Karena saya mulai benar-benar memahami kekejaman hukum dunia ini. Suara Yang Ding Tian tampak sedikit serak. Ketika seseorang hidup lebih lama dan melihat lebih banyak kehidupan dan kematian, hati seseorang secara bertahap akan menjadi dingin. Saudara-saudari yang meninggal secara tragis, seseorang harus membayar nyawa mereka. Menghadapi mereka, saya tidak akan lagi memiliki belas kasihan. Yang saya miliki hanyalah pedang pemusnah yang berlumuran darah. Langit malam begitu pekat dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di ruang berdebu, Ye Sen sudah duduk di sana dengan lutut bersilang. Tubuhnya mengalir dengan cahaya, wajahnya yang berharga khusyuk, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Pada saat ini, tidak ada lagi luka di sekujur tubuhnya, dan lengannya yang patah juga telah dipulihkan di bawah penyempurnaan tubuhnya. Dengan infus esensi bumi, kekuatan bintang, dan pil, lautan dananya sekali lagi penuh, dan sekilas, lautan energi spiritual berwarna keemasan, dengan banyak penglihatan yang terjalin di atasnya. Selain itu, saat dia terus pulih dari lukanya, tingkat kultivasinya juga menembus 2 tingkat berturut-turut dalam keheningan, secara langsung memusnahkan tingkat ketiga dari alam empirean. Di sini, ada keheningan, dan Ye Sen masih dalam proses pemulihan dari lukanya tanpa ada benda luar di tubuhnya. Namun, naga kuno Taiksu, yang berada di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, telah menatap 9 doppelganger Ye Sen, menatap Ye Sen melalui hubungan antara doppelganger dan yang asli, atau lebih tepatnya, di Laut Ilahi Ye Sen. Pada saat ini, mata naga besarnya sedikit menyipit, menatap mematikan pada sosok yang perlahan-lahan menyatu di Laut Suci Ye Sen. Itu adalah seseorang yang duduk berlutut, dia ilusi, diselimuti cahaya Buddha, menyilaukan, tidak dapat melihat penampilannya. Hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang Buddha, dengan ukiran swastika di alisnya. Sun Rudrai yang agung. Mata naga-naga kuno Taisu sedikit menyipit, dan wajahnya mengeras dengan 4 kata yang dia ucapkan. Lou Lou, itu benar-benar meresap. Naga kuno Taisu mengutuk dengan keras, atau apakah aku meremehkan keledai botak tua itu? Ye Sen, aku menyesal, aku benar-benar menyesalinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Sementara naga kuno Taiksu mengutuk, jiwa naga leluhur dan di Laut Suci Ye Sen mengeluarkan ledakan raungan rendah. Meskipun tidak dapat berbicara, ia terus-menerus berputar-putar di sekitar Buddha itu, dan ada permusuhan dalam raungannya. Om, mana, guntur, ba, meniru, un. Samar-samar, masih ada suara Buddha yang halus bergema di lautan ilahi Ye Sen, menyebabkan jiwa naga leluhur dan terlihat sedikit bingung. Mungkin merasakan keadaan aneh di Laut Ilahi, Ye Sen,
yang masih dalam proses penyembuhan, sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat ke dalam laut dannya, juga melihat Buddha ilusi. Seketika itu juga, Ye Shen membeku sejenak, siapa ini? Penguasa Matahari Agung. Segera setelah itu, suara naga kuno Taisu terdengar, itu adalah Buddha yang saya bicarakan, atau lebih tepatnya, tubuh pikiran yang ditransformasikan oleh kekuatan keyakinan dari Great Sun Rudrai. Tidak, lalu apa yang dia lakukan berlari ke Laut Dewaku? Karena Anda menggerakkan mantra pemurnian penguasa Matahari Agung, dan melakukannya dalam keadaan iblis. Saya tidak mengerti. Ye Shen menggelengkan kepalanya seolah tercengang. Meskipun mantra pemurnian penguasa Matahari Agung adalah kemampuan ilahi Buddha, itu adalah kemampuan ilahi yang sangat aneh. Naga kuno Taisu menjelaskan, di masa lalu, ketika Buddha menciptakan kemampuan ilahi ini, agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral, ini dimasukkan ke dalam metode Dao Rajanya sendiri. Terus terang saja, tetapi siapapun yang melakukan mantra pemurnian penguasa Matahari Agung akan memiliki tubuh dewa yang termanifestasi di dalam tubuhnya, dan begitu Anda memiliki pikiran jahat, tubuh dewa akan melakukan mantra pemurnian penguasa Matahari Agung dengan sendirinya untuk memadamkan pikiran jahat Anda. Petik 2. Astaga, masih ada semua ini. Ye Shen berteriak kaget. Ini berarti setiap kali saya menggunakan kekuatan iblis saya di masa depan, saya harus dimusnahkan olehnya, kan? Tapi, kamu bisa mengatakan itu. Apalagi, Ye Shen memandang naga kuno Taiksu dengan sedikit cemberut. Aspek menakutkan dari mantra pemurnian matahari besar tidak ada di sini, kan? Seperti yang kamu katakan, naga kuno kekosongan besar berbicara dengan sedikit kelemahan. Tubuh pikiran penguasa Matahari Agung di Laut Ilahi Anda akan berakar di dalam diri Anda dan akan menemani Anda selama bertahun-tahun yang akan datang, dan dia akan mengubah pikiran Anda dengan cara yang halus. Berubah pikiran. Ye Shen mengerutkan kening, apa maksudnya itu? Ini adalah hal yang diajarkan Buddha. Naga kuno Taisu terbatuk-batuk, bagaimana dengan warna adalah kekosongan dan kekosongan adalah warna? Bagaimana dengan meletakkan pisau daging dan menjadi seorang Buddha? Dalam istilah awam, itu adalah memadamkan 7 emosi dan 6 keinginan Anda. Sial, mendengar naga kuno Taiksu selesai, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, itu masih sangat menyedihkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Buddha adalah yang paling aneh dari 130 raja di Xuan Huang Desolate. Naga kuno Taisu melanjutkan, ada terlalu banyak tubuh numinanya di semua alam surga, kekuatan keyakinannya tidak terbatas, dan meskipun dia meninggal 10.000 tahun yang lalu, itu adalah tubuh numinanya yang bertahan di dunia sebagai kekuatan keyakinan. Laozi tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ye Shen memandang naga kuno Taiksu dengan wajah hitam besar, katakan padaku secara langsung bagaimana cara membuatnya meninggalkan tubuhku, aku tidak ingin diawasi olehnya sepanjang hari. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Naga kuno Taiksu terbatuk-batuk. Dasar anak naga kecil, aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Wajah Ye Shen dipenuhi dengan garis-garis hitam yang berlarian. Izinkan saya untuk memikirkannya, saya akan menemukan caranya. Jalang, kamu benar-benar jalang. Ye Shen langsung melompat dan membuka mulutnya untuk mengutuk. Hanya saja, naga kuno Taisu tidak menjawab dan langsung memblokir percakapan dengannya. Begitu marahnya sehingga Ye Shen hampir pergi ke sekte Zeng yang dengan pedang naga kutu kupret untuk mengobrol dengannya. Aku akan memberimu tanda, Ye Shen mengutuk, dan sekali lagi menempatkan pandangannya di lautan dewa, menatap maut ke tubuh nyanyian penguasa Matahari Agung, yang tampak begitu bercahaya dan menyilaukan, melantunkan suara-suara Buddha yang juga memiliki efek ilahi yang membersihkan, membuatnya tenang, seperti mantra meditasi. Namun, pada saat ini, meskipun tubuh nyanyian Buddha Matahari Agung 1000 kali lebih baik, Ye Shen tidak ingin dia tetap berada di lautan ilahi. Jika benar bahwa tubuh penguasa Matahari Agung itu aneh dan mendominasi, seperti yang dikatakan naga kuno itu, maka itu adalah kebohongan yang nyata. Ku bilang, ayo kita bicarakan, aku akan keluar dari lautan ilahi, aku akan menemukan tempat yang bagus untukmu. Ye Shen menggosok kedua tangannya dan tersenyum hangat. Namun,
Sebagai tanggapan atas kata-katanya, tubuh Gritsun Rulainen seolah-olah tidak mendengarnya, seperti patung yang tidak bergerak sama sekali, yang ada hanyalah pancaran cahaya Buddha yang terus-menerus dan suara Buddha yang tak tertahankan. Anda adalah pengganggu. Ye Shen tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol. Kacing. Segera, ruang debu hancur, dan dengan itu, Ye Shen muncul di pegunungan, dan Zixuan juga keluar dari ruang debu bersama-sama, sama seperti dia. Setelah mengalihkan pandangannya dari tubuh penguasa Matahari Agung, Ye Shen memandang Zixuan dan kemudian membawanya pergi dengan jentikan tangannya. Ini adalah harta karun, mungkin lain kali dia dalam bahaya, dia akan melompat keluar untuk menyelamatkan hari. Namun, ini hanya harapan yang baik untuk Ye Shen, meskipun dia tidak tahu kapan Zixuan akan bisa menjadi manusia lagi. Dia tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu dekat, karena keadaannya terlalu aneh, dan kali ini konsumsinya sangat besar sehingga dia tertidur lelap sekali lagi. Aku ingin tahu apakah orang-orang itu masih ada. Setelah melihat ke langit, Ye Shen melangkah ke Void Sky dan setelah melihat sekeliling, dia terbang menuju Chang Yuan kuno yang kacau. Setengah jam kemudian, dia pertama kali berada di atas dataran Chang kuno yang kacau. Pada saat ini, dataran Chang kuno yang kacau penuh dengan kehancuran, masih ada mayat dan kerangka yang samar-samar terlihat, dan bumi menjadi lebih merah darah. Selain itu, dia tidak melihat tetua Suge dan geng dari klan Zheng yang lagi. Seharusnya sudah pergi. Ye Shen bergumam, masih ada cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Klan Zheng Yang, klan King Yun, Ling Zhen, semuanya menungguku. Hutang ini, perlahan-lahan akan kulunasi. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Yin Xiping yang ditekan di kuali Dewa Luo besar. Dia masih dalam keadaan pingsan dan wajahnya mengerikan, seperti iblis. Aku akan menyelesaikan skor denganmu saat aku kembali ke klan. Dengan teriakan dingin, Ye Shen menarik pandangannya, dan kemudian dia seperti pelangi ilahi yang melintasi langit, langsung menuju ke aula cabang kelima Sekte Heng Yue, untuk menggunakan susunan transmisi aula cabang kelima untuk pergi ke markas besar Sekte Heng Yue.